Halo pemburu komik. Kali ini kita bakal bahas manhwa baru yang super epic, Return of the Reaper Assassin. Kisah tragis ini berawal di reruntuhan kota mati Eropa Timur, tempat seorang pria terduduk tak berdaya di antara puing bangunan. Dialah protagonis kita. Tubuhnya hancur bersimbah darah, dan batas kekuatannya benar-benar sudah habis. Kemejanya robek berlumuran darah, memperlihatkan sayatan fatal yang mengerikan di dadanya. Pistolnya tergeletak pasrah di tanah, bukti nyata betapa gilanya pertarungan barusan. Di sisa kesadarannya, dia mendadak ingat tangisan seorang gadis kecil yang memohon agar dirinya bertahan hidup. Namun dia justru menyuruh anak itu berlari dan melupakannya. Sambil memeluk erat boneka kelinci kesayangannya, gadis kecil itu menangis histeris, menolak keras untuk pergi. Dengan sisa tenaganya, dia berteriak memaksa anak itu kabur agar tidak ikut mati sia-sia. Akhirnya, gadis itu pun terpaksa berbalik arah. Langkah kakinya terasa begitu berat. Air matanya terus bercucuran saat dia terpaksa menuruti perintah terakhir pria itu. Anak itu pun berlari kencang, meninggalkan sang protagonis sendirian di ujung mautnya. Seketika tubuhnya menegang hebat saat menyadari ada seseorang yang sedang berjalan mendekat. Gemas sepatu pantofel memecah keheningan. Di balik kepulan debu, tampak seorang pria necis berbalut jas hitam berjalan santai dengan tangan di saku. Pria asing berambut putih perak itu melangkah maju, dikawal oleh beberapa prajurit bersenjata lengkap. Pria bermantel itu memanggil sang karakter utama dengan nama sandinya, Nightshade. Dia bergumam bahwa semua rumor itu nyata. Nightshade memang monster yang mengerikan. Sang musuh bahkan terlihat kagum karena targetnya sanggup membantai semua pasukan sendirian. Hamparan mayat penjaga bergelimpangan memenuhi jalanan. Semuanya tewas mengenaskan di tangan sang pembunuh berdarah dingin. Sambil menatap kehancuran itu, pria itu menggeleng pelan menganggap pembantaian ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia heran bagaimana bisa pembunuh legendaris seperti Nightshade memilih mati konyol hanya demi melindungi seorang anak kecil tak berguna. Sambil menodongkan moncong senjatanya ke kepala Nightshade, pria itu bertanya dengan seringai licik apa ada pesan terakhir. Nightshade hanya terdiam pasrah menerima takdirnya. Mengerti keheningan itu, sang penjahat berbisik akan menemuinya di neraka, lalu bersiap menarik pelatuk tepat di depan wajahnya. Nah, sekarang kita pindah ke sebuah gudang tua, tempat bos berotot lagi ngamuk ke anak buahnya. Si bos berteriak murka, menanyakan apakah mereka pikir bisa kabur begitu saja dari tugas ini. Salah satu pemuda yang gemetaran membela diri mengeluh, karena tidak ada yang bilang misinya bakal semenakutkan ini. Sambil mengembuskan asap rokoknya, pria lain menimpali ini kan cuma tugas menyetir, jadi apa masalahnya? Ketakutan setengah mati, mereka langsung berlutut memohon belas kasihan sang bos. Salah satu dari mereka berteriak histeris mana ada pekerjaan menyetir yang berujung ke lokasi pembantaian brutal. Mendengar itu, si bos berotot makin murka dan menghantamkan tongkat golfnya ke lantai hingga retak. Dia menegaskan kalau mereka hanyalah kurir bayaran yang harus mengantar apa saja kemana saja. Tak lama, dia langsung menodongkan pisau tajam ke leher bocah berambut merah, mengancam akan menyembelihnya jika masih berani mengeluh. Tapi sebelum bilah pisau itu menyayat, sebuah tangan mendadak menahan lengannya, memohon agar si bos menahan diri. Si bos langsung melotot heran, tidak menyangka bocah yang tadinya diam saja berani melakukan ini. Dengan sorot mata tajam penuh keyakinan, Kei maju dan menawarkan diri untuk menyelesaikan misi itu sendirian. Sambil tersenyum tenang, dia meminta bos melepas seniornya. Meski sang senior justru mengatainya gila karena nekat bunuh diri. Kei yakin semuanya akan aman karena pembunuh bayaran profesional takkan mengincar sembarang orang. Tapi dalam hati, dia mulai ragu dengan keputusannya sendiri. Ketika malam tiba, di sebuah ruangan mewah, seorang pria kaya mendadak tewas terjang peluru sniper misterius. Anak buahnya langsung panik berteriak kalau mereka sedang disergap. Suasana langsung kacau balau. Namun belum sempat peringatan itu selesai diteriakkan. Peluru berikutnya langsung menembus kepalanya. 3 penjaga yang tersisa langsung syok, sama sekali tidak paham situasi mengerikan ini. Detik berikutnya, 1 orang lagi tumbang bersimbah darah. Yang lain mulai curiga kalau tembakan itu menembus dinding dari luar gedung. Sebuah suara dingin menyahut dinding gipsum murah takkan bisa menghentikan peluru kaliber 50. Diliputi rasa ngeri, mereka menatap ke arah pintu dan melihat serpihan kaca jendela yang baru saja hancur lebur. Detik itu juga, sesosok tentara bayaran berambut putih perak menerobos masuk mendobrak pintu ruangan. Sambil menodongkan senjatanya, dia menendang meja kayu ke arah musuh sambil berteriak agar mereka tidak meremehkan agen profesional. Menjadikan meja tebal itu sebagai tameng pertahanan, dia menahan rentetan peluru yang dilesatkan oleh para musuhnya. 3 musuh tersisa langsung mencabut senjata, bersiap membalas tembakan dengan sengit. Tapi si rambut abu-abu jauh lebih cepat.
memantulkan peluru lewat meja untuk menyapu bersih mereka. Begitu musuh tumbang, dia heran bagaimana ada orang bisa menebak gerakannya. Lalu pistolnya ditodongkan ke target terakhir, sambil mengeluhkan bau busuk dari organisasi mereka. Selesai membereskan kekacauan, sang pembunuh hanya berdiri diam, mengawasi setiap sudut ruangan dengan waspada. Dia lalu mencelupkan moncong pistolnya yang panas ke ember es. Tugas selesai, menyisakan ruangan yang hancur total. Sopir muda bernama Kay mengintip dari celah pintu, langsung membeku ketakutan melihat pembantaian mengerikan itu. Begitu agen itu menatapnya, si bocah langsung jatuh tersungkur ke lantai karena panik setengah mati. Sambil mengangkat tangan, Kay memohon ampun dan menjelaskan dirinya cuma sopir sewaan yang mengantar barang. Si rambut abu-abu bertanya apakah Dahlia yang mengutusnya, lalu menyimpulkan anak itu memang cuma sopir biasa. Kay mengangguk dengan senyum canggung, mencoba menutupi rasa ngeri, sembari merapikan posisi topinya. Begitu situasi aman, mereka berdua langsung membelah malam, melaju kencang melewati jalan tol kota yang padat. Pemuda itu menginjak pedal gas dalam-dalam hingga mobil melesat cepat. Di dalam kabin, atmosfer terasa sangat dingin dan sunyi senyap. Lewat kaca spion, Kay melirik penumpangnya dengan cemas, membuat ketegangan di antara mereka semakin menjadi-jadi. Menyadari kecemasan itu, si rambut abu-abu bertanya ada masalah apa. Tapi Kay cepat-cepat mengelak dan bilang tidak ada apa-apa. Coba bayangkan di posisi Kay, aura pembunuh di sebelahnya ini benar-benar bikin merinding. Sementara itu, pria berambut putih tersebut hanya memandangi sang sopir dengan sorot mata dingin yang menusuk. Perjalanan berlanjut dalam keheningan yang sangat menyiksa, hingga akhirnya Kay memberanikan diri bicara demi memecah ketegangan. Pemuda itu nekat bertanya tentang pemandangan mengerikan yang sempat dia lihat di lantai dasar gedung tadi. Mengingat para wanita dan anak-anak di sana, dia penasaran apakah mereka juga target kontrak. Sang agen menjawab santai, tidak, tapi bakal merepotkan kalau mereka berteriak. Sebuah jawaban dingin yang bikin Kay langsung merinding ketakutan. Dia menambahkan bahwa tim pembersih yang akan mengurus semuanya, jadi tidak perlu membuang biaya ekstra untuk sisa korban. Sambil tertawa hambar, Kay tersadar bahwa semua rumor mengerikan tentang kekejaman pria di sampingnya ini memang nyata. Kay lalu menyebut nama Funeral Flower, sebuah nama sandi legendaris yang seketika memicu kewaspadaan sang agen. Dengan heran si rambut abu-abu bertanya bagaimana dia bisa tahu, dan Kay menjawab bahwa bosnya, Dahlia, yang menceritakannya. Ternyata, Funeral Flower adalah organisasi pembunuh elit yang anggotanya menggunakan nama sandi dari berbagai jenis bunga. Pria berambut putih itu mendengus kesal, mengeluhkan kebiasaan bosnya yang terlalu banyak membocorkan rahasia penting organisasi. Anehnya, Kay sama sekali tidak ciut dan malah terus mengajak penumpang paling berbahaya itu mengobrol santai. Dia menunjuk bekas luka di wajah sang pembunuh, lalu bertanya dengan polos apakah itu karena sayatan pisau. Dengan nada setengah bercanda, Kay berkomentar bahwa luka itu bukti kalau anggota Funeral Flower pun bisa terluka. Alih-alih menjawab, pria itu hanya memberikan tatapan tajam nan menusuk yang seketika membungkam mulut Kay. Senyum di wajah Kay langsung luntur, menyadari bahwa candaannya barusan sudah sangat keterlaluan dan melewati batas aman. Si rambut abu-abu, Conan, akhirnya mulai bercerita tentang salah satu rekannya di Funeral Flower, sosok bernama Nixet, yang nama sandinya diambil dari nama bunga beracun. Persis seperti nama sandinya, pria tersebut adalah sosok monster kejam dalam wujud manusia yang sangat menakutkan. Tapi demi melindungi seorang gadis kecil, agen mematikan itu nekat melanggar perintah organisasi. Dengan nada dingin, Conan mengungkapkan bahwa dialah sosok yang mengakhiri hidup Nixet. Kay menyimak cerita itu dengan serius. Tapi dia justru bertanya dingin, lalu kenapa, tanpa rasa gentar sedikit pun, Conan langsung menodongkan moncong pistol tepat ke dahi Kay, menyuruhnya ikut sampai akhir. Panik seketika, Kay terbata-bata bertanya apa maksudnya. Sementara jari sang agen sudah siap menarik pelatuk pistolnya. Conan tampak sangat dingin dan bersiap melepaskan tembakan fatal untuk melenyapkan Kay dari dunia ini. Namun dia mengungkapkan bahwa dia sadar Kay sengaja melakukan manuver mencurigakan untuk melihat apakah mereka sedang dibuntuti. Lagi pula, meski aktingnya sangat meyakinkan, Kay tidak benar-benar takut karena keringat orang yang panik itu punya pola berbeda. Keringat dingin akibat rasa ngeri yang nyata biasanya menghasilkan aroma tajam yang sangat khas dan mudah dideteksi. Tapi Conan sama sekali tidak mencium aroma itu, sadar bahwa Kay sebenarnya sangat tenang di balik kepanikannya. Wah, di sini ketahuan deh rahasianya. Conan langsung menuntut identitas asli Kay, sementara tangan si anak perlahan mencengkeram setir. Secepat kilat, pemuda itu mendadak menghentakkan tangannya,
membuat sang pembunuh bayaran legendaris itu tersentak kaget. Conan dibuat terperangah oleh gerakan tak terduga itu. Detik berikutnya, Kei menginjak gas sedalam mungkin, membuat mobil mereka melesat hilang di kegelapan jalan tol. Tanpa kendali, mobil itu langsung membanting setir menabrak pembatas jalan. Lewat spion, terlihat Kei melayangkan tinju keras tepat di muka si penumpang, bikin agen rahasia itu syok karena serangan mendadak dan mobil yang oleng. Sedetik kemudian duar, mobil itu menghantam pembatas jalan dengan sangat keras. Tabrakan dahsyat itu melempar si pria berambut abu-abu keluar dari kendaraan yang melaju kencang. Luar biasa, dia mendarat mulus di aspal dan langsung berdiri tegak. Tapi tiba-tiba, topi pengemudi melayang tepat ke arah wajahnya sebagai pengalih perhatian. Kei langsung melompat keluar untuk menerjang, menunjukkan wujud aslinya dengan mata merah menyala, sambil menggenggam sebilah pisau yang siap menghabisi lawan. Si agen bereaksi cepat dan langsung mengarahkan moncong pistolnya. Merespons kecepatan musuh, Kei melempar pisaunya dengan akurasi gila tepat ke arah si tentara bayaran, yang mendadak sial karena pistolnya macet saat pelatuk ditarik. Sambil menggeram kesal, pria berambut putih itu nyaris saja gagal menghindari tusukan mematikan tersebut. Sorotan kamera memperlihatkan pisau Kei tepat menancap di sela pistol, sukses mengunci pelatuknya rapat-rapat. Sekarang, kedua petarung ini saling berhadapan di tengah aspal. Sambil menyeringai tipis, Kei mengejek bahwa silinder pistol itu memang sangat rapuh dan gampang macet kalau kena benturan sedikit saja. Dia bilang pistol jenis Desert Eagle itu sebenarnya ringkih. Pas saat adegan kilas, balik memperlihatkan bilah pisaunya menyumbat mekanisme senjata tersebut. Si rambut abu-abu melotot, murka tidak percaya bocah ini bisa membidik titik sesempit itu dalam sekejap mata. "Jangan remehkan aku," teriaknya geram, sembari menarik keluar senjata baru dari balik lengan bajunya. Dia memutar sebuah karambit tajam yang mematikan, bersiap memulai pertarungan jarak dekat yang sesungguhnya. Menghadapi itu, Kei justru menantang dengan tangan kosong, lalu menangkis sabetan karambit maut itu langsung memakai telapak tangannya sendiri, hingga tangannya mati rasa. Sialnya, saraf si rambut abu-abu justru terganggu akibat benturan tadi, memberi celah bagi Kei untuk menghindar dan membalas dengan kilat. Dan sedetik kemudian, boom! Sebuah pukulan telak menghantam rahang musuhnya tanpa ampun. Hantaman keras itu membuat si tentara bayaran terhuyung limbung, dan Kei tidak memberinya sedetik pun untuk bernapas lega. Lewat satu hantaman lagi, bocah itu menghempaskannya ke tanah dalam kondisi babak belur. Disinilah si agen tersadar kalau pukulan Kei bukan serangan biasa, melainkan teknik penghancur saraf yang perlahan melumpuhkan tubuhnya. Rasanya mirip racun belladonna yang melumpuhkan paksa tubuhnya, diiringi kepulan aura gelap yang mengerikan. Kei menatap tajam musuhnya yang terkapar, benar-benar menutup peluangnya untuk bergerak kembali. Saat ditanya siapa dirinya, Kei cuma mengejeknya lamban dan menyebutnya si aneh yang terobsesi pada sen. Julukan itu langsung membuat si tentara bayaran terkejut setengah mati karena hanya ada satu orang yang pernah memanggilnya begitu dulu. Kei bertanya apakah dia akhirnya sadar setelah sekian lama, sementara si rambut putih gemetar ketakutan menolak percaya kenyataan ini. "Mustahil," bisiknya. Tapi Kei langsung mengejeknya pengecut karena mengaku telah membunuhnya dulu. Padahal bajingan itu cuma berani muncul di detik-detik terakhir, hanya untuk menusuknya dari belakang saat dia sekarat. Tapi si musuh tetap ngotot kalau Kei seharusnya sudah mati membusuk waktu itu. Kei membenarkan bahwa dia memang sempat tewas, namun dengan seringai liar dia berbisik bahwa dia berhasil bangkit kembali. Setengah gila, si rambut abu-abu berteriak bertanya apa maksudnya hidup lagi, menganggap semua ucapan itu cuma omong kosong. Hal tidak masuk akal itu mendadak jadi nyata saat pisau di tanah mulai melayang kembali ke genggaman Kei. Sambil menggenggam pisaunya erat-erat, Kei menatap dingin musuhnya, yang gemetaran bertanya apakah ini semua demi misi balas dendam. Bukan cuma dendam, tebak apa yang dia ingat? Boneka beruang milik gadis kecil yang gagal dia selamatkan dulu. Dengan mata membara penuh amarah, dia bersumpah harus merebut kembali apa yang dicuri oleh para bajingan itu. Dan demi menuntaskan misinya, dia bertekad akan meratakan seluruh organisasi The Garden hingga menjadi abu. Cok, si tentara bayaran bertanya apa dia benar-benar yakin bisa merubuhkan sindikat sebesar itu sendirian. Meski kalah, dia memperingatkan masih banyak agen The Garden yang jauh lebih mematikan, sembari mendesis bahwa Kei tidak akan bisa mengubah apapun sendirian sebelum ajalnya tiba. Tanpa ampun, Kei langsung mengeksekusi mantan rekan satu organisasinya itu dengan dingin. Begitu jasad musuhnya ambruk, dia berdiri membisu di tengah guguran kelopak bunga mawar merah yang dramatis. Menatap dingin ke langit, dia menyuruh jiwa si bajingan itu untuk menonton kehancuran mereka dari neraka. Di tempat lain, para petinggi organisasi,
mulai berkumpul di ruang rapat rahasia untuk mendiskusikan kekacauan ini. Seorang wanita berambut pirang melangkah mendekati pria di singgasana, lalu memanggilnya dengan nama Dahlia. Pria bermata tertutup itu mengabarkan bahwa salah satu agen elit mereka telah dilumpuhkan. Ekspresi wanita di sampingnya langsung menegang serius mendengar kabar buruk itu. Sang pemimpin lalu bertanya, apa dia ingat mantan anggota sindikat mereka? Sosok dermawan yang pernah menyelamatkannya saat perang saudara berkecamuk di negerinya dahulu. Begitu wanita itu mengingatnya, sang pemimpin dengan dingin mengungkap bahwa dialah sosok yang melenyapkan penyelamat tersebut. Anggota rapat pun curiga, apakah polisi Jepang atau Amerika Serikat kini mulai terlibat? Sebagian lagi sangsi, mungkinkah ada sosok luar biasa yang sanggup menumbangkan tentara bayaran level elit? Dahlia, sang bos tertinggi, hanya menatap situasi pelik ini dengan penuh amarah. Jarinya mengetuk perlahan pada sandaran kursi. Tanda dia sangat terusik oleh masalah di wilayah barunya. Baginya, ini seperti hama pengganggu yang mendadak tumbuh subur di halaman belakang rumah sendiri. Dahlia langsung memerintahkan wanita pirang itu untuk segera menghubungi para funeral flower lainnya. Perhatikan ini, dia memberi batas waktu, cuma 1 bulan, untuk menuntaskan misi. Perintah terakhirnya jelas, babat habis hama itu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Layar pun berganti memperlihatkan memori masa lalu di tengah kobaran api dahsyat. Dia bercerita bahwa seingatnya, dia selalu hidup sebatang kara dan terlantar di tengah kejamnya medan pertempuran. Bahkan, dia sama sekali tidak pernah tahu bagaimana rupa orang tua kandungnya. Dia hanyalah anak yatim korban perang, bocah malang tanpa keluarga maupun masa depan. Sampai suatu hari, seorang pria misterius datang mengubah takdirnya dengan senjata tergenggam di tangan. Pria itu menyodorkan 2 pilihan, mati membusuk di selokan kotor atau menjadi agen tangguh demi bertahan hidup di dunia yang kejam tanpa ampun ini. Bocah kecil itu awalnya tidak paham maksudnya, namun dia tahu harus segera memilih. Tanpa ragu sedikit pun, dia meraih perlengkapan tersebut dan memilih opsi kedua demi bertahan. Bisikan pria itu terus terngiang di kepalanya, memintanya pantang ragu karena jika tidak menyerang, dialah yang akan tumbang. Mengingat kembali latihan brutalnya dalam membidik sasaran dengan akurasi mematikan. Sang instruktur selalu berteriak menyuruhnya terus bergerak lincah untuk menghindar. Kepun sadar, organisasi Garden bukan sekedar sindikat tentara bayaran biasa. Mereka mengklaim sebagai pelindung tatanan dunia yang bertarung demi misi suci dan mulia. Bekerja sunyi di balik layar, mereka melumpuhkan ancaman berbahaya di seluruh dunia. Sasaran mereka adalah para diktator perusak bangsa, mafia kelas kakap, teroris kejam, hingga pentolan dunia bawah tanah yang berbahaya. Bagi mereka, eksekusi mati yang dilakukan para funeral flower adalah cara mutlak mencegah perang. Lewat cara kejam itu, jutaan nyawa tak berdosa berhasil diselamatkan demi kedamaian dunia yang jauh lebih besar. Si bocah malang hanya patuh mengikuti perintah, bergerak layaknya mesin pembunuh demi keadilan versi mereka, membuat hidupnya berjalan kaku seperti jarum jam. Sampai akhirnya, satu misi tak terduga membalikkan dunianya, membuat seluruh hidup yang selama ini dia jalani hancur berantakan selamanya. Bayangkan saja, setelah 20 tahun di Garden, dia nekat membangkang perintah langsung. Pembangkangan itu terjadi hanya karena seorang gadis kecil yang berhasil menggoyahkan kesetiaan serta tujuannya. Dia ingat betul ketika efek gas saraf melumpuhkan fisiknya hingga mati rasa. Namun di ujung ajal, dia masih sempat menyerahkan bungkusan misterius dan menyuruh anak itu lekas lari sejauh mungkin. Saat pandangannya kian kabur, dia memohon agar gadis itu berganti nama lalu memulai hidup baru di sana. Kekini heran, mengapa dia nekat bertindak sebodoh dan seberbahaya itu. Namun tak disangka, bocah perempuan itu merobek ujung gaunnya sendiri, lalu menyerahkannya dengan sepasang mata penuh keyakinan. Gadis itu berujar tegas, apapun yang terjadi, dia sama sekali tidak sudi melarikan diri tanpa pria penolongnya. Sambil menangis sesenggukan, dia bertanya lirih, bagaimana caranya bisa menyelamatkan pria itu dari takdir mengerikan di depan mata. Detik itu juga, pria tersebut akhirnya tersadar akan apa yang harus diperbuat demi melindunginya. Tatapan tegar bocah itulah yang menyeretnya keluar dari jalan kegelapan dan memilih berpihak. Kini, cerita beralih ke gubuk sunyi, tempat perlahan memulihkan diri. Tubuhnya dikelilingi botol obat tetes mata kosong yang sempat digunakan untuk menolongnya dari maut. Menjelaskan bahwa cairan obat mata tersebut rupanya mengandung asam sulfat serta atropin penawar racun gas saraf. Padahal mereka hanya punya waktu 20 menit, tapi gadis kecil itu sanggup melakukan keajaiban mustahil itu sendirian. Anak itu mengumpulkan botol-botol darurat demi menyelamatkan sang pelindung, tepat di bawah hidung para musuh yang memburunya di mana-mana. Benar-benar mempertaruhkan nyawa sendiri,
tanpa memikirkan keselamatannya sedikit pun. Dia hanya fokus agar pria itu tetap berada di sisinya. Sambil memulihkan diri, dia menyuruh si bocah beristirahat karena mereka hanya berdua saja, lalu bertanya apakah dia menyesal telah membuang kesempatan emas untuk melarikan diri dari tempat itu. Tanpa ragu sedikit pun, gadis kecil itu membalas bahwa dia tidak butuh kabur karena yakin pria itu selalu melindunginya. Namun dia mengingatkan bahwa dirinya hanyalah tentara bayaran, bukan bagian dari keluarga atau walinya. Si bocah cemberut kesal, sementara Kei berpikir kalau dirinya yang dulu tidak akan pernah membiarkan situasi merepotkan seperti ini terjadi. Namun dia tetap mengusap kepala bocah itu sambil merenungkan betapa malunya berutang budi pada anak sekecil ini. Maka dia pun berjanji akan terus melindunginya hingga bebas. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan bakal dia lakukan di sisa akhir hidupnya. Dengan senyuman yang sangat ceria, gadis itu menyambut janji tulus tersebut sebagai ikatan pertama mereka. Nah, disinilah kehidupan barunya dimulai dengan teriakan adik perempuannya yang sangat berisik. Detik berikutnya, sang karakter utama langsung mendapat hantaman keras sampai terjatuh dari ranjang dengan wajah linglung. Dia terbangun kaget dan tersadar kalau 17 tahun telah berlalu sejak kekalahan fatalnya dulu. Adik barunya, Misaki, berteriak memperingatkannya agar lekas pergi sekolah karena hari sudah menunjukkan pukul 12:30. Sambil meminta maaf, dia bergegas bersiap karena kini takdir aneh membuatnya harus menjalani hidup normal sebagai siswa sekolah. Sementara Misaki menatapnya penuh rasa cemas untuk mengajak bicara serius. Misaki merasa kakaknya mulai bertingkah sangat aneh semenjak insiden terjatuh dari tangga hingga kepalanya terbentur keras. Gadis itu juga mengungkit kalau kemarin kakaknya pulang sangat terlambat dengan pakaian yang penuh bau asap. Dalam hati, Kei teringat telah membakar mobil demi menghancurkan seluruh bukti. Misaki lalu menanyakan apakah kakaknya mulai bergaul dengan geng nakal, membuat Kei panik setengah mati dan langsung mengarang cerita bohong soal pesta bakar-bakar di rumah teman. Tapi sang adik menyela kalau dia sangat benci sayuran, membuat Kei beralasan bahwa seleranya langsung berubah drastis setelah kecelakaan. Dia bahkan mencoba mengelak dengan teori sains palsu, kalau otaknya saat ini sedang melakukan penyesuaian diri. Adiknya hanya terdiam seraya melemparkan pandangan mata yang penuh dengan kecurigaan mendalam. Malas berdebat, sang adik akhirnya menyuruhnya segera turun sarapan sebelum makanannya mendingin. Begitu adiknya pergi, dia menghela napas lega dan menyadari kalau adiknya terlalu cerdas. Padahal, jika dilihat dari luar, hidup barunya ini terlihat sangat biasa. Tapi jujur saja, melihat foto keluarga barunya ini membuat semuanya terasa tidak nyata bagi dirinya. Dia bingung kenapa kesadarannya dari 17 tahun lalu malah terjebak di tubuh asing ini. Sambil memandangi bingkai foto keluarga barunya dengan saksama, dia menyimpulkan kalau dirinya tidak hanya sekadar merasuki tubuh fisik ini saja, melainkan ingatan pemilik aslinya juga menyatu. Semua ini berawal sejak insiden jatuh 10 hari lalu, yang terus dibahas oleh semua orang di sekitarnya. Dia menduga benturan keras di kepala itulah yang memicu kembalinya seluruh ingatan dari masa lalunya yang kelam. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi notifikasi pesan dari layar komputer di kamarnya. Berbagai pertanyaan itu terpaksa dia tunda karena sekarang ada misi jauh lebih mendesak yang harus segera diselesaikan. Dengan sorot mata tajam dan penuh fokus, dia langsung bersiap melancarkan tahap rencana selanjutnya. Duduk tenang di meja belajar, dia langsung memasang pelantang telinga dan mulai mengoperasikan laptopnya. Di balik sambungan telepon, rekannya mengabarkan kalau analisis data sudah beres, mengingatkannya pada chip milik agen berkode Dahlia pasca pertarungan mereka. Dia telah mengamankan benda itu sebelum membersihkan seluruh sisa pertarungan kemarin. Sebab di dalam saku mantel sang agen, dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah jam saku antik yang ternyata menyimpan rahasia berupa chip data penting, membuat Kei memuji kerja cepat rekannya yang mengaku telah mengerahkan semua sumber daya. Rekannya mengaku terkejut karena mendadak dihubungi kembali setelah lebih dari 10 tahun lamanya. Tapi begitu tahu kalau agen Neset masih hidup dan berhasil melumpuhkan Dahlia, dia tidak ragu lagi. Sebelum menyerahkan data tersebut, temannya meminta dia untuk menjawab beberapa pertanyaan penting. Dia ingat kalau 17 tahun lalu, Kei menentang perintah organisasi untuk melenyapkan target hingga akhirnya tewas. Makanya dia bertanya, bagaimana mungkin sosok tentara bayaran legendaris itu masih hidup setelah sekian lama menghilang? Dan mengapa dia berani menunjukkan taringnya lagi? Lalu temannya bertanya apakah semua kekacauan ini demi menyelamatkan gadis bernama Lilia. Dia menjelaskan bahwa setelah kekalahannya dulu, pihak organisasi segera bergerak dan menculik gadis kecil malang itu. Lilia kemudian dibesarkan di sarang sindikat sebagai simbol kekuasaan, dipelihara layaknya pajangan selama 17 tahun lamanya. Padahal di balik layar,
Gadis itu sama sekali tidak memiliki kebebasan dan hidup sengsara layaknya seorang tawanan. Peretas itu juga dengar rumor kalau gadis itu diperlakukan dengan sangat kejam. Dia yakin tujuan Ke kembali cuma untuk merebut Lilia dari cengkeraman Garden. Sambil menatap nanar, Ke mengingat kembali janji manis yang pernah dia ucapkan dulu. Senyuman tulus Lilia adalah satu-satunya alasan Ke untuk terus bertahan dan bertarung. Si hacker heran kenapa robot tanpa emosi sepertinya mau bertindak sejauh itu. Sayang, analisisnya langsung dipotong. Niken langsung memperingatkannya agar tidak ikut campur, lalu memutus hubungan telepon itu. Menyadari kode keras itu, si peretas menyerah, lalu setuju mengirim seluruh data yang berhasil dia curi. Ternyata, chip itu berisi daftar target pembunuhan Dahlia selanjutnya, dan salah satu nama di sana adalah seorang gadis sekolah. Dengan info tersebut, Ke bersiap menjalankan taktik gilanya itu. Layar berganti memperlihatkan gerbang sekolah khusus perempuan yang mewah, dengan para murid yang berjalan pulang sambil bercanda. Akademi Anggres ini merupakan sekolah khusus putri paling elit untuk anak-anak konglomerat terkaya. Tampak seorang gadis berambut panjang anggun, berjalan melewati halaman, membuat semua siswi di sana memandang takjub. Teman-teman kelasnya pamit pergi seraya memanggil nama gadis itu dengan ramah. Sambil tersenyum manis, gadis itu membalas lambaian mereka dan mengingatkan agar semuanya berhati-hati saat di jalan pulang nanti. Semua siswi di sana benar-benar terpesona oleh keanggunan dan kebaikannya, sampai-sampai mereka menatapnya tanpa berkedip. Sido memang gadis paling populer di sekolah yang dicintai semua temannya. Sementara dari seberang jalan, Ke diam-diam mengamati gerak-geriknya sambil menggenggam ponsel erat-erat. Ke membaca profil Akari Sido, putri tunggal mendiang kepala sindikat mafia Sido yang berkuasa. Gadis cantik itu merupakan satu-satunya pewaris tahta dari klan Yakuza terbesar yang menguasai seluruh Jepang. Mendiang ayahnya adalah pemimpin generasi ketiga yang meninggalkan pengaruh kekuasaan luar biasa di dunia hitam. Dan status warisan itulah yang membuat organisasi rahasia Garden berniat melenyapkannya dari dunia ini, memikirkan takdir kejam itu. Gadis biasa ini sekarang harus berhadapan langsung dengan sindikat global. Musuh mereka mengendalikan elit politik dan korporasi besar di puluhan negara berbeda. Apalagi agen pembunuh mereka punya kemampuan fisik abnormal yang jauh melampaui batas manusia biasa. Nah, dari sinilah Ke bakal pakai krisis si gadis buat memulai skenario gila yang sudah dia susun. Di balik kobaran api, lambang yang hangus terbakar itu memperlihatkan tekad bajunya yang mustahil goyah. Ke ingin memakai kesempatan emas ini demi membangun fondasi kokoh untuk meratakan markas Garden sampai menjadi abu. Dia terus mengawasi gerak-gerik Akari dari jauh saat gadis itu berpisah dengan teman-temannya. Ke tersenyum sinis, merasa geli membayangkan seorang putri gembong mafia besar bisa bersekolah di tempat seelit dan seketat ini. Ke mendatangi pengawal Akari dan mengejek kinerjanya dalam menjaga sang nona muda. Ke langsung memanggilnya pengawal biasa dengan nada yang sangat memprovokasi. Meski posisinya membelakangi Ke, pengawal itu langsung membalas dingin kalau dunia hitam bukanlah tempat ramah untuk pemula. Dia memperingatkan kalau bocah ingusan yang tidak pernah memegang senjata cuma akan dimangsa hidup-hidup di jalanan. Sambil membalas dengan tatapan tajam, Ke menegaskan bahwa dirinya siap membuat kekacauan besar. Tepat sebelum perkelahian pecah, seorang pria lain datang menyela dan meminta mereka untuk segera berhenti. Pria baru itu langsung menginterogasi Ke, menanyakan siapa majikannya dan apa tujuan mengincar sang nona muda. Ke menjawab dingin bahwa dia tidak mengincar gadis itu, melainkan kelompok mereka. Pengawal itu mendengus malas mendengar jawaban tidak jelas itu dan langsung memasang kuda-kuda bertarung. Sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, dia melangkah maju berniat menghajar Ke agar mau bicara jujur. Tendangan keras meluncur. Namun, Ke menghindarinya dengan sangat mudah berkat memori bertarung di kehidupan masa lalunya, mengenali teknik itu sebagai jurus tinju murni. Kesal karena pukulannya selalu meleset, pengawal itu menyerang Ke dengan kombinasi pukulan beruntun yang sangat ganas. Sambil mengumpat kesal, Anne menyebut Ke sebagai bocah sombong, dia melancarkan sapuan kaki rendah demi menjatuhkan keseimbangan lawannya. Ke hanya mundur selangkah, memamerkan kelincahan tubuhnya yang luar biasa. Pengawal itu berteriak murka, menyuruh Ke berhenti menghindar, lalu melayangkan pukulan lurus ke depan. Tanpa diduga, Ke menangkap tinju keras itu menggunakan satu tangan saja secara instan. Saksikan refleks gilanya. Ke langsung mengunci lengan lawan untuk serangan balasan telak. Detik berikutnya tangan kosong Ke langsung mencengkeram leher pria itu, mengunci saluran napasnya hingga tersedak. Pengawal itu terkejut setengah mati merasakan teknik bertarung murid sekolah ini. Lewat satu bantingan keras, Ke langsung menghempaskannya ke tanah tanpa sisa perlawanan.
Dia mendekat lalu memintanya tenang karena dirinya bukanlah musuh yang harus dilawan. Sang pengawal terdiam membisu, bingung menghadapi situasi tak terduga itu. Mendadak, sebuah teriakan bernada tegas menggema menyuruh mereka berdua menghentikan keributan di sana. Pengawal itu terkejut melihat nona muda sudah berdiri memperhatikannya di sana. Dengan langkah mantap penuh percaya diri, Akari berjalan mendekat sambil menatap tajam Kei. Dia langsung memberikan perintah tegas untuk segera melepaskan pengawalnya, Kate Jerry. Di dalam hati, Kei cuma tersenyum tipis melihat keberanian luar biasa gadis itu. Dia setuju melepaskannya, tapi syaratnya, Akari harus mau mendengarkan ucapannya dahulu. Kei pun mengajaknya minum teh karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Akari sempat memejamkan matanya sejenak. Dia mempertimbangkan tawaran mendadak itu. Begitu yakin, Akari menyuruh Kei mengikutinya ke tempat yang jauh lebih sepi. Keduanya berjalan melewati gang sempit sampai akhirnya tiba di sudut yang tersembunyi. Di sana terlihat jelas sebuah papan nama toko. Sebuah kafe kecil bernama Sana. Begitu masuk, Kei memuji tempatnya, tapi merasa suasananya agak kurang cocok bagi nona muda sepertinya. Jelas saja pengawalnya langsung emosi dan mengumpat, tapi Akari langsung memotongnya agar Kei bicara langsung ke intinya. Dia pun menyesap tehnya, siap mendengarkan apa sebenarnya tujuan dari pria asing di depannya ini. Tanpa basa-basi, Kei langsung menuntut penjelasan apa yang sebenarnya dia inginkan saat ini. Kei menjelaskan kalau dia tidak mengincar Akari, melainkan para tentara bayaran yang sedang memburunya. Akari harusnya paham kenapa dia jadi sasaran, bahkan pengawalnya tidak akan sanggup melindunginya dari kelompok kejam Funeral Flower. Akari kaget mendengar nama sindikat legendaris itu. Kei menjelaskan bahkan seluruh pasukan mafia sekalipun tidak akan punya peluang menghadapi mereka. Dengan tatapan curiga, Akari diam-diam mencoba mencerna semua informasi gila ini. Dia pun bertanya tentang identitas asli pemuda itu, dan dari mana dia tahu semua hal ini. Kei membalas dengan tatapan tenang yang misterius, lalu berkata bahwa dia bukanlah sekutu, melainkan musuh dari musuh gadis itu. Sambil tersenyum tipis, dia menawarkan diri melibas seluruh komplotan Funeral Flower sendirian. Berani banget kan? Karena emosi, sang pengawal langsung berdiri menentang, tapi Kei langsung menghentikannya. Dengan tatapan tajam, Kei memperingatkan agar dia tidak bertindak bodoh. Seketika matanya bersinar merah, mengeluarkan aura membunuh luar biasa mengerikan yang langsung membuat pengawal itu lumpuh ketakutan. Pengawal itu membeku, sama sekali tidak bisa bergerak karena tekanan mengerikan itu, hingga akhirnya terpaksa duduk kembali. Sadar betapa berbahayanya pemuda di depannya, Akari mulai merasa sangat cemas. Akari meragu kenapa dia harus mempercayai ucapan itu. Kei membeberkan bahwa sebenarnya sindikat Funeral Flower itulah yang menghabisi 3 eksekutif di Yokohama, membuat sang pengawal kaget karena kasus itu tidak pernah diberitakan media. Ada pemblokiran informasi ketat, dan para target dihabisi menggunakan pistol khusus secara senyap. Terlebih lagi, pelaku utamanya adalah seorang agen elit sindikat dengan nama Sandi Dahlia. Kate Jerry panik dan langsung bertanya, bagaimana bisa pemuda asing ini mengetahui detail rahasia tingkat tinggi tersebut? Kei lalu melempar pistol Dahlia ke atas meja sebagai bukti mutlak bahwa dialah yang melumpuhkannya. Dia menyuruh mereka memeriksa uji balistik senjata itu ke polisi, lalu menambahkan bahwa tim pembersih TKP juga sudah dia urus. Sambil menyindir tajam, sang pengawal menuduh bahwa bisa saja pemuda ini adalah dalang asli di balik pembunuhan para eksekutif itu. Kei bertanya balik, apa mereka pikir dia rela repot-repot melakukan semua itu hanya demi seorang Akari? Mata Akari terbelalak lebar begitu memahami gambaran besar situasi ini. Setelah menimbang matang-matang, Akari memutuskan untuk mempercayai ucapan Kei, membuat Kate Jerry benar-benar terkejut. Akari langsung memerintahkan Kate Jerry untuk menyiapkan mobil, karena mereka harus segera kembali ke kediaman utama mereka. Meski ragu, sang pengawal akhirnya patuh, dan mereka pun langsung meluncur menuju kediaman megah milik keluarga Shido. Sesampainya di rumah, Akari dan pengawalnya menunggu di sebuah ruangan besar dengan atmosfer yang terasa sangat mencekam. Kate Jerry protes keras dan menolak membiarkan pria asing mencurigakan itu masuk ke dalam rumah mereka. Tepat saat itu, Kei melangkah masuk dan memuji kemegahan rumah mafia tersebut dengan nada menyindir, menanyakan keaslian ubin keramik warna-warni di aula depan. Ketika pelayan membenarkan hal itu, sang pengawal langsung berteriak marah, menuntut penjelasan siapa yang membiarkan pemuda itu berkeliaran bebas. Mengabaikan teriakan itu, Kei malah asik memantau sistem keamanan tempat tersebut. Hanya dengan sekali lirikan, dia langsung memetakan posisi para penjaga yang berpatroli di halaman, serta gerbang depan. Bahkan kamera pengawas dan petugas ruang kontrol pun terpantau olehnya,
membuat Kate Jerry melongo heran melihat analisis super cepat dari Kay. Dan coba dengar, ini dia menyebut rompi pelindung Akari cuma berfungsi layaknya jimat keberuntungan. Akari kaget melihat kejelian Kay dalam membaca detail sekecil itu. Kay memperingatkan bahwa musuh yang mengincar mereka bukanlah kriminal amatir. Jadi sebaiknya semua orang segera dievakuasi dari kediaman ini demi keselamatan mereka. Di sudut gelap yang lembab, seekor tikus mencicit sesaat sebelum hancur terinjak tumit sepatu hak tinggi yang tajam. Sosok misterius melangkah anggun melewati kegelapan dengan tekad yang sangat kuat. Dia adalah wanita anggun bergaun tradisional dengan aura sangat mengintimidasi. Sambil tersenyum sinis, dia menghunus pedangnya, siap memulai perburuan berdarah. Sekali lagi, mendesak semua orang segera pergi demi keselamatan nyawa mereka sendiri. Sang pengawal pun bingung. Kenapa mereka harus patuh pada perintah bocah asing yang tak dikenal? Menegaskan mereka takkan berguna melawan Punolar Flower dan hanya akan mati konyol di sana. Kate Juri langsung mencengkeram kerah bajunya sambil berteriak tegas bahwa mereka rela mati demi melindungi bos. Tiba-tiba, seorang pengawal wanita melerai dan memerintahkan anak buahnya menuruti semua ucapan pemuda itu. Lewat senyuman hangat tapi penuh wibawa, dia meminta pengawal itu mematuhi perintah tersebut tanpa ragu. Meski terpaksa, sang pengawal akhirnya patuh dan bergegas pergi menjalankan tugasnya di area luar. Rekan-rekannya sempat protes, namun Kate Juri langsung membungkam mereka. Dia lalu melapor pada Akari bahwa Bodia telah mengevakuasi semua orang. Namun, Kate Juri memilih tetap bertahan demi membuktikan kesetiaan penuhnya pada sang nona muda. Merasa heran dengan kerjasama itu dan bertanya mengapa dia begitu mempercayainya. Akari menjelaskan, meski tidak tahu soal Peneral Flower, pengawal biasa jelas takkan punya kesempatan menang. Baginya, urusan melawan pembunuh bayaran profesional harus diserahkan sepenuhnya ke tangan profesional yang setara. Kemudian bertanya heran, apa yang membuat gadis itu yakin dia juga seorang agen rahasia. Penuh rasa yakin, Akari menjawab karena dia pernah berhadapan langsung dengan agen asli. Sorot mata saat bersih tegang tadi terasa persis sama. Tatapan kosong tanpa beban masa lalu ataupun harapan masa depan. Hanya fokus pada detik ini, bak mata seekor predator yang mengunci mangsanya membuat Akari merona tipis saat menatapnya. Tapi sadar tidak, tatapan matanya ini terasa berbeda dari pembunuh berdarah dingin yang biasa mencabut nyawa tanpa perasaan. Akari merasakan kobaran api membara di balik matanya. Sebuah rasa penasaran mendalam, kebencian yang pekat, serta tekad gila untuk mencapai tujuan lewat cara apapun. Hasrat obsesif yang menyala itulah yang memicu ikatan batin yang aneh, hingga dia mantap mempercayakan keselamatan dirinya pada Akhirnya mengerti alasan itu, dan menyetujui aliansi mereka. Setelah itu, dia mulai bertanya tentang agen misterius yang memiliki sorot mata serupa dengannya. Akari mengungkapkan bahwa dia melihat langsung ayahnya, pemimpin dari faksi Cita, tewas secara tragis dan misterius. Kepenasaran seperti apa rupa pembunuh wanita tersebut, dan Akari menggambarkan sosoknya sebagai wanita tua yang sangat anggun. Sambil tersenyum manis, wanita tua itu tiba-tiba muncul di hadapan sang ayah. Pertemuan itu tampak seperti kunjungan teman lama, namun sekejap mata berubah menjadi mimpi buruk yang sangat mengerikan. Masih dengan senyuman santai di bibirnya, agen tua itu mulai beraksi dengan kecepatan yang luar biasa gila. Dia membantai semua pengawal ayahnya tanpa sisa. Terkejut mendengar cerita mengerikan itu, langsung menyela ucapan Akari. Bertanya apakah ada ukiran bunga lili laba-laba merah pada bilah pedangnya. Akari kaget dan heran bagaimana dia tahu sedetail itu. Berkat deskripsi senjata tersebut, amarah memuncak karena mengenali sang pelaku. Siapa sangka, dia tidak percaya wanita kejam itu masih aktif setelah sekian lama. Tiba-tiba membungkuk menahan sakit yang luar biasa. Akari yang panik langsung mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Sambil berjuang keras menghirup napas, hampir tidak sanggup bertanya. Detik berikutnya, agen tua itu menampakkan diri dengan senyuman sinis. Di sampingnya, Kate Juri kini tergeletak di lantai dalam keadaan terluka parah. Nenek lincah itu berkomentar bahwa rumah mewah ini rasanya bagaikan sarang laba-laba yang penuh jebakan. Dia melihat begitu banyak sisa-sisa perangkap terpasang. Dengan kejam dia memaksa Kate Juri memberitahu siapa lagi orang yang bersembunyi di sini. Sambil mulai mengancamnya dengan senyum kejam, dia memamerkan jarum racunnya dan berkata ingin memainkan permainan mencabut kelopak bunga yang mematikan. Sang pembunuh langsung melesatkan jarumnya membuat Kate Juri menjerit kesakitan saat menembus kulitnya, terus memaksanya untuk segera buka mulut. Namun Kate Juri memilih bungkam dan menolak mengkhianati temannya. Tanpa diduga, Akari melompat maju menyerang si nenek demi melindungi pengawalnya. Dengan amarah yang meluap, sang nona muda memamerkan tekad dan ilmu pedangnya yang tangguh.
Agen tua itu mengenali Akari sebagai gadis kecil yang selalu menyerahkan laporan tepat waktu. Kejiri berteriak kencang memperingatkan bosnya agar segera mundur menjauh. Nenek tua itu menangkis tebasan Akari dan bentrokan hebat pun pecah. Dia menghentikan ujung tajam pedang hanya bermodal jarum tipisnya. Sungguh kemampuan yang mengerikan. Akari mulai frustrasi karena serangannya tak pernah menyentuh agen veteran yang tersenyum meremehkan itu. Dia mengejek bahwa situasi ini membuatnya tak perlu repot mengejar mangsanya. Secepat kilat nenek itu melesat menyerang Kate Jerry yang mati-matian melindungi Akari. Sambil menyerang, dia mengungkit memori lama tentang anak kucing kecil yang dulu gemar mengintip dari lemari. Betapa anak itu kini tumbuh dewasa dengan tatapan mata yang sangat mirip dengan sang ayah. Lewat tatapan penuh keganjilan, dia membisikkan betapa mata itu tampak sangat memikat. Detik berikutnya, sang agen mendadak berbalik karena merasakan hawa kehadiran misterius yang mengejutkannya. Rupanya si kurir barang memanfaatkan celah sempit itu untuk menebas cepat menggunakan pedangnya. Namun, wanita tua itu berkelit begitu mulus dan langsung bersiap melancarkan serangan balik mematikan. Akari dan Kate Jerry hanya terpaku tanpa daya. Sama sekali tak berkutik menghadapi dominasi agen veteran itu. Tiba-tiba, malah mengeluh kesal melihat kekacauan ini. Dia menyindir Akari agar bersikap manis seperti layaknya perempuan yang tahu dirinya sedang dilindungi. Sorot matanya mendadak menyala merah tajam, menatap lurus ke arah si pembunuh bayaran dengan kesiapan penuh. Nenek tua itu bersiap bertarung, erat menggenggam kumpulan jarum dan pedangnya. Senjatanya seketika memancarkan pendar energi hitam pekat, selagi dia memfokuskan insting pembunuhnya. Pemuda itu membalas tatapan lawannya dengan dingin dan penuh perhitungan. Tidak ada sedikit pun keraguan di matanya. Langkah kakinya begitu santai mendekat, menguapkan aura dominasi dan percaya diri tinggi. Dua petarung profesional kini saling mengunci pandangan. Mereka siap berduel demi menentukan akhir dari segalanya. Sementara, Akari dan Kate Jerry menonton tegang, syok melihat aksi tak terduga sang pemuda. Si nenek bersiap menerjang maju, sedangkan hanya mengawasinya dengan ketenangan mutlak dalam pikirannya. Dia tahu bocah itu jelas bukan preman amatir biasa. Gerakan memakai bela diri taktis khusus untuk melumpuhkan musuh bersenjata tajam. Logikanya sangat mendasar karena tak ada orang waras yang menangkis mata pisau dengan telapak tangan kosong. Apalagi jika area vital lengan terkena tebasan tunggal, efeknya pasti langsung berakibat fatal. Tapi perhatikan baik-baik saat dia sengaja melepas pertahanannya. Sebenarnya tengah merencanakan sebuah jebakan cerdik. Dia memancing si nenek agar mengincar area fatal seperti dada atau lehernya. Tepat ketika musuh mulai merapat, dia merangsek maju untuk mengirimkan serangan balik yang mematikan. Sang agen paham teorinya terdengar gampang, namun prakteknya jauh lebih gila. Sengaja membuka celah besar di hadapan sabetan senjata tajam. Hal itu butuh nyali tingkat dewa. Menyadari taktik pancingan balik si pemuda, sang veteran pun memilih bertindak jauh, lebih waspada. Mendadak wanita tua itu memekik terkejut menyaksikan aksi nekat sang pemuda yang di luar nalar. Dia melempar topi demi memecah fokus lawan, lalu menyerbu cepat. Bergerak licin, dia merunduk di bawah pedang dan membalas dengan pukulan jitu. Aksi duel mereka luar biasa cepat, saling bertukar hantaman hebat dan berkelit lincah. Mencibir bahwa trik murahan seperti itu takkan mempan melawannya. Wanita tua itu memakinya bocah sombong karena berani mendahuluinya menyerang. Tapi detik berikutnya, dia terkejut setengah mati begitu sadar saraf pronealnya telah dilumpuhkan. Bergumam bahwa sudah lama sekali dia tidak menghadapi petarung aliran silat. Menjelaskan bahwa saraf proneal merupakan titik krusial yang sanggup melumpuhkan seluruh pergerakan motorik. Seraya tersenyum tipis, dia memuji wawasan sang lawan dan mengakuinya sebagai nenek tua yang tangguh. Sambil mendengus kesal, wanita tua itu mengeluh bahwa gaya sangat mirip dengan seorang pria menyebalkan di masa lalunya. Dan disinilah ingatan lamanya ditarik kembali ke 20 tahun silam sewaktu dia masih aktif menjadi instruktur. Melalui kilas balik itu, tampak dirinya tengah menggembleng seorang bocah laki-laki tentang cara memegang belati yang benar. Dia menekankan bahwa seni belati bukanlah tentang adu otot, melainkan bagaimana menciptakan ritme mengalir dalam pertarungan. Mata pisau mesti menari bebas mengikuti alur gerak refleks tubuh. Menariknya, anak kecil dalam memori usang itu ternyata adalah masa lalu yang berguru langsung di bawah bimbingannya. Jengah diremehkan, dia langsung memberi bocah itu pelajaran fisik secara langsung. Bocah tersebut mengingat kembali kenangan latihan kasarnya yang brutal, lalu bersiap menghadapi duel hidup mati. Sembari melempar senyum menantang, dia sesumbar bahwa kini dia telah sepenuhnya menguasai semua dasar teknik milik gurunya itu. Dia meminta wanita tua itu segera mengajarkan teknik bertarung selanjutnya.
Sang guru membatin betapa jeniusnya bocah nakal ini. Saat mempelajari jurus andalannya, si murid ajaib langsung melampaui kemampuannya hanya dengan sekali melihat gerakan itu diperagakan. Makanya, dia harus mengasah kemampuannya lewat pertarungan nyata biar bisa mengimbangi langkah wanita itu. Semua ini semata-mata demi bisa menyempurnakan tarian bayangan sejatinya. Nenek itu mulai fokus, siap bertarung mati-matian melawan mantan murid kesayangannya. Keduanya saling menatap tajam dalam keheningan, bersiap menghadapi duel maut penentu akhir segalanya. Secara mengejutkan, Kei mengaku kalau dia tidak pernah membenci gurunya sedalam itu. Dia teringat nasihat lama dari wanita itu tentang taktik membaca pergerakan lawan. Si tentara bayaran terkejut, setengah mati mendengarnya, tak percaya ucapannya diingat sejelas itu. Dengan mata membara, dia langsung menerjang secepat kilat. Tapi, gerakan tak terduga dari si anak muda sukses membuat sang nenek kebingungan. Kei terus menyerang memakai senjata seadanya, namun sang lawan berhasil menghindar dengan lincah. Sasarannya beralih ke saraf kaki lawan hingga lumpuh seketika, membuat Akari dan Kate menonton tanpa berkedip melihat kehebatan itu. Hanya butuh sekejap mata baginya untuk merebut pisau lawan lalu menangkapnya kembali tepat di udara. Dia memegang erat pisau itu, pertanda situasi telah berbalik arah. Lihat ini, posisi mereka berbalik dan sekarang dialah yang di atas angin. Leher sang nenek tergores tajam, namun dia langsung melompat mundur sebelum lukanya berakibat fatal. Dengan murka, dia berputar menyerang. Gerakannya tampak seperti tarian maut dengan kilatan pisau menyambar ke segala arah. Kei langsung mengenali teknik IPI itu dan memuji kelihayan sang mantan guru. Jurus ini hanya bisa dipakai berkat sendi lentur serta tendon yang sangat longgar. Gerakan khas agen rahasia semacam chorus inilah yang membuatnya sangat ditakuti. Sayang sekali, Kei sukses membaca semua pola serangannya dan bersiap membalas, membuat wanita itu terkejut setengah mati. Sambil mengejek, dia bertanya apa yang akan dilakukan si nenek sekarang. Kedoknya terbongkar. Agen tua itu terdiam sambil kebingungan memikirkan bagaimana bocah ini bisa tumbuh sekuat sekarang. Dia langsung teringat masa lalu, ketika instingnya pertama kali mendeteksi bakat mengerikan dalam diri Kei. Si nenek pun bersiap menghadapi kemungkinan paling buruk. Sadar kalau pemuda ini adalah ancaman besar, dia bisa merasakan aura iblis haus bertarung yang berdiri tepat di hadapannya. Dia paham betul, bocah ini adalah binatang buas mengerikan yang sama dengan buruannya selama bertahun-tahun. Sang agen akhirnya memutuskan untuk melepas tarian sejatinya secara jauh lebih cepat dan indah. Dia bergerak sangat anggun, namun mematikan bagai menari di sarang laba-laba, lalu melepas jurus pamungkas untuk menyudahi laga. Kei sangat hafal serangan legendaris bernama tarian bayangan tersebut, jurus terkuat yang pernah dikuasai sang mantan guru. Kei langsung bersiap, sementara Akari dan Kate gemetar ngeri menyaksikan keganasan bertarung yang amat luar biasa. Kate terus fokus penuh agar tidak terkecoh oleh arah datangnya tebasan. Sebaliknya, dia mengincar balik bilas senjata itu, lalu menangkis setiap serangan brutal lawan hanya menggunakan tangan kosong. Gila banget kan? Gerakan mereka bahkan hampir mustahil ditangkap mata telanjang. Walau sangat ahli, satu kesalahan kecil tetap saja fatal. Pisau lawan sempat menggoresnya, tapi Kei tidak membiarkan fokusnya terganggu. Dia menyesal tidak memakai tubuh aslinya. Jika iya, si nenek takkan pernah bisa menyentuhnya. Tapi tiba-tiba, dia menyadari kalau ada zat aneh yang melapisi bilah pisau lawannya. Benar saja, sang agen membawa trik licik dengan melumuri pisaunya menggunakan racun lili laba-laba merah. Tenang saja, racun ini cuma melumpuhkan ototmu. Dia bahkan memamerkan bunga beracun amarilis sebagai senjata rahasia, lalu melangkah maju siap mendaratkan serangan penentu kemenangan. Seketika kaki Kei lemas hingga dia tersungkur, benar-benar tidak sanggup menggerakkan seluruh tubuhnya. Melihat sasaran empuknya tak berdaya, si agen bersiap menyerang dengan senyum kemenangan lebar. Jurus tarian bayangan kembali dilepas, melancarkan tebasan bertubi-tubi yang dirancang tanpa memberi ruang sedikit pun untuk menghindar. Ujung pisau tajam itu melesat cepat ke arah Kei yang terkapar pasrah di lantai. Sambil menyeringai puas, si nenek sangat yakin kalau duel ini sudah dia menangkan. Tapi luar biasa, Kei mendadak sukses meliuk menghindar. Si tentara bayaran melotot kaget, tidak percaya bocah itu sanggup meloloskan diri dari serangan pamungkasnya. Mereka tidak akan pernah paham bagaimana Kei bisa secepat ini. Tiba-tiba, sesosok bayangan iblis yang sangat mengerikan muncul di belakang tubuhnya. Bocah itu langsung mencengkeram si tentara bayaran, lalu membanting tubuhnya ke lantai dengan kekuatan penuh. Tatapan matanya penuh amarah dingin bukti nyata bahwa situasi kini telah berbalik sepenuhnya. Si wanita tua yang tadi mendominasi langsung terperangah melihat perubahan situasi yang begitu mendadak. Pedang itu terlempar dan berputar sebelum berhenti tepat di dekat kaki Kei.
Dengan tatapan jijik, dia langsung mengambil senjata mantan gurunya, lalu menusuk dadanya tanpa ragu. Mengakhiri duel maut ini untuk selamanya. Di sisa napasnya, si agen menatap Kei dengan rasa hormat yang mendalam sembari terbaring lemas di lantai. Dia akhirnya menerima kekalahan dari murid yang telah melampaui kekuatannya. Kei berbisik pelan bahwa dia sebenarnya masih belum bisa menyusul langkah gurunya. Dengan tatapan sayu penuh kesedihan, Kei berkata bahwa kelak mereka pasti akan bertemu lagi di akhirat nanti. Wanita itu tersenyum dan membalas bahwa dia akan menunggu di tepi sungai Sanju untuk tanding ulang. Di detik-detik terakhirnya, dia bergumam bahwa bunga merah yang sedang mekar ternyata terlihat cukup indah juga. Akari dan Kategori yang melihatnya langsung membeku, tanpa sepatah kata pun. Kei mulai berdiri dengan sangat sempoyongan karena efek racun yang mulai menyebar hebat. Dia meludah ke lantai, berusaha mempertahankan kesadarannya. Sesaat setelah badai reda, Kategori buru-buru menghampirinya dengan raut cemas, bertanya apakah dia terluka parah atau terkena racun mematikan. Kei mengaku bahwa keadaannya sedang cukup buruk, dan dia cuma bisa menahan racun itu menggunakan teknik pernapasan khususnya. Pernapasan taktis ini sengaja dia pakai agar detak jantungnya tetap stabil dalam kondisi darurat seperti ini. Kategori langsung menawarkan diri untuk memanggil dokter pasar gelap yang biasa bekerja dengan kelompok mafia Shido. Namun Kei menggeleng pelan, tahu kalau pembunuh spesialis racun pasti selalu membawa obat penawar di tubuh mereka. Tanpa membuang waktu, dia langsung menggeledah jasad agen tersebut dan menemukan barang yang dia cari. Sambil menggenggam erat sebuah jam saku, Kei tersenyum tipis karena telah berhasil menemukan petunjuk berikutnya. Melalui benda kecil ini, dia sangat yakin bisa mengupas tuntas identitas musuh misteriusnya, mencari tahu siapa dalang yang menginginkan kematiannya, serta motif rahasia di baliknya. Layar kini membawa kita kembali ke kediaman besar keluarga Shido, yang suasananya tampak begitu tenang dan damai. Di sudut ruangan, Kategori menatap Akari dengan cemas sekaligus kagum, sementara sebuah kotak pertolongan pertama tampak terbuka lebar. Dengan penuh kelembutan, gadis muda itu mulai merawat setiap luka yang diderita oleh sang pengawal setia. Setelah semua perban terpasang rapi, Akari berkata bahwa ini setidaknya cukup untuk menahan lukanya sementara waktu. Dia kembali bertanya tentang kondisinya, lalu menyarankan agar mereka sebaiknya mengakhiri semua lingkaran kekacauan ini saja. Setelah melihat langsung duel maut tadi, Kategori sadar betul kalau pemuda itu sama sekali tidak normal. Tingkat pertarungan mereka barusan benar-benar berada di kasta yang jauh berbeda. Sangat melampaui segala bentuk perkelahian yang pernah dia saksikan. Ditambah lagi, dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia merasa sangat tidak berdaya untuk melindungi keselamatan nona mudanya sendiri. Dengan rasa frustrasi yang mendalam, dia akhirnya jujur mengakui ketidakmampuannya itu. Sementara Akari menatapnya serius sambil memaklumi semua perjuangan keras sang pengawal. Kategori menambahkan bahwa sekalipun kali ini mereka lolos, ancaman nyata tidak akan pernah hilang. Jadi, Akari tidak boleh terlibat lebih jauh. Dia memohon agar sang nona segera pergi bersembunyi di tempat yang sangat aman. Nah, di sini, Kei tiba-tiba muncul dan menyeletuk kalau kabur memang pilihan bagus. Sambil terperanjat, sang pengawal bertanya sejak kapan pemuda itu tiba di sana tanpa disadari siapapun. Bocah laki-laki dan gadis muda itu pun saling memandang dalam keheningan mendalam. Sebelum melanjutkan, Kei dengan tegas mengingatkan Akari bahwa dia bukanlah sekadar gadis kecil biasa, melainkan putri dari sang bos besar Shido. Tato lambang Shido di punggungnya adalah bukti nyata dari beban sejarah garis keturunannya. Sebuah takdir kelam penuh pertumpahan darah seolah telah terukir rapi di tubuhnya bagaikan kutukan abadi. Merasa terusik, Kategori berteriak kesal dan menyuruhnya berhenti berlagak seolah paham semua seluk-beluk kehidupan mereka. Kei langsung memotong dengan mengungkap nama klien yang menyewa para pembunuh bayaran itu, membuat Akari dan sang bodyguard terbelalak kaget setengah mati. Dia menjelaskan bahwa dia telah mengekstrak data dari jam saku tersebut untuk mengidentifikasi sang dalang. Sambil mengumbar senyum penuh keyakinan, Kei menawarkan pertanyaan hangat apa mereka tidak penasaran siapa dalang asli di balik layar. Hilang kesabaran, Akari menyuruhnya berhenti mengulur waktu dan segera menyebutkan nama bajingan itu sekarang juga. Dia lalu menyodorkan foto Mesiah Karoy, sang wakil pemimpin dari kelompok persaudaraan Shido. Kategori berteriak tak percaya sambil mengira ini gurauan konyol, tapi Akari menjelaskan bahwa ayahnya sendirilah yang menunjuk orang itu hingga pangkatnya melesat sangat cepat. Dia jago banget di bisnis gelap, memperluas pengaruh klan-klan lewat kasino dan arena tarung ilegal sampai meraup gunung duit. Bahkan sebagai orang luar, hampir pasti suatu saat dia bakal naik kelas jadi jajaran petinggi eksekutif klan. Kei menduga kalau dia sudah bosan menunggu dan akhirnya nekat bergerak sendiri.
Lalu dia membeberkan nama sindikat tempat Dahlia dan Lioris bernaung, yaitu The Garden. Karoy sengaja bersekutu dengan The Garden demi melibas bos besar beserta seluruh eksekutif senior. Dia bahkan mengincar putri sang bos demi bisa mengendalikan seluruh sindikat. Rencana liciknya adalah merebut kursi tertinggi pimpinan, memanfaatkan seluruh aset Klenido untuk menguasai dunia hitam, lalu bersembunyi di bawah perlindungan The Garden demi menghindari para pesaingnya. Ki langsung memperjelas kalau misi utamanya adalah mengacak-acak dan menghancurkan semua rencana The Garden. Begitu semua tabir misteri terbongkar, nah sekarang coba tebak, langkah berani apa yang bakal diambil Akari selanjutnya? Apa gadis itu mau terus-menerus kabur dan bersembunyi dari teror maut yang mengejarnya? Akari meremas jemarinya kuat-kuat di pangkuan, tersiksa dalam keraguan dan pergulatan batin. Tapi dengan sisa keberanian, dia berdiri mantap sambil menyuruhnya berhenti bicara omong kosong karena dia tidak akan lari. Pengawalnya cemas dan mencoba menahan, tapi keputusan Akari sudah bulat. Akari sangat berterima kasih atas kesetiaan pengawalnya, tapi kali ini dia harus memilih jalannya sendiri. Sambil menatap tajam, dia bersumpah pantang kabur sebelum tahu siapa bajingan yang sudah menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Dia menegaskan kalau kepasrahan menyedihkan semacam itu sama sekali bukan gaya klan Klenido. Mendengar itu, Ki menyeringai tipis melihat tekad sang gadis yang akhirnya membaja. Akari menegaskan sejak awal dia memang tidak sudi kabur. Karena dia sadar betul kalau dinasti kekayaan keluarganya tidak dibangun dari bisnis yang halal. Kalaupun suatu saat dia harus menebus dosa itu, dia ikhlas. Tapi dia haram menyerahkan klan Klenido kepada seorang pengecut. Tersenyum setuju, Kei mengakui keteguhan mental dan keberanian Akari. Saat Akari menanyakan namanya, pemuda itu hanya mengenalkan diri dengan sebutan Ki. Dia bilang merahasiakan nama asli adalah opsi terbaik demi keselamatan mereka berdua. Tanpa ragu, Akari langsung merekrut Ki sebagai ujung tombak untuk menumbangkan Karoy. Dia menjanjikan kehancuran total bagi Garden sebagai bayaran, dan bersumpah mengerahkan seluruh kekuatan klan Klenido demi memuluskan rencana mereka. Kei menyeringai lebar, sangat puas dengan kesepakatan barusan. Bayangkan saja gengs, seluruh taring raksasa klan Klenido kini resmi berada di tangannya, suntikan dana tanpa batas, serta relasi gurita di dunia hitam, bahkan pengaruh kuat mereka di panggung politik dan bisnis. Kini jatuh ke tangan Ki. Dia paham betul tidak ada sokongan yang lebih gila dari ini untuk meluluh lantakkan Garden selamanya. Jabat tangan erat mengunci kesepakatan, menandai awal aliansi tak terduga mereka. Sementara itu, di sebuah geria tawang mewah, Karoy sedang menatap gemerlap kota. Dia mulai gusar dan bertanya-tanya karena belum menerima kabar apapun dari Lioris. Dia kemudian melirik ke arah sosok misterius bertudung, meminta tanggapannya mengenai situasi genting ini. Sosok pemuda tampan berambut pirang dengan mata biru dingin pun menampakkan diri. Dia bernama Campanula. Dia menyapa dengan nada ketus yang syarat akan sarkasme. Karoy yang kesal langsung menembaknya dengan pertanyaan. Apa dia tahu di mana rimbunya Lioris sekarang? Dengan gestur meremehkan, si pirang menjawab kalau mengasuh nenek sihir tua gila itu bukan urusannya. Karoy menerka kalau Lioris mungkin sedang merajuk karena cuma ditugaskan mengurus anak sekolahan biasa. Seketika peluru melesat, menghantam dinding sebelahnya, membuat pemuda sombong itu terkejut. Sambil murka, Karoy membentaknya agar menyudahi sikap kekanak-kanakan itu karena ada kemungkinan besar Lioris sudah tewas. Campanula membalas sinis, menyindir kalau organisasi mereka selalu mengklaim diri sebagai agen pembunuh terkuat. Namun Karoy langsung memotong ucapannya dengan bentakan kasar. Sebelum kata terakhir terucap, dalam sekejap si pirang sudah berpindah ke belakangnya, menempelkan belati tajam ke leher Karoy. Karoy membeku seketika, syok melihat kecepatan dan keberanian gila tentara bayaran muda itu. Campanula berbisik dingin, memperingatkan agar jangan salah paham, karena mereka bergerak murni demi misi The Garden. Dia menegaskan dengan sangat tajam kalau agen Funeral Flower bukanlah bidak catur mainannya. Usai menggoreskan sedikit luka peringatan di leher Karoy hingga membuatnya gemetar minta maaf, Campanula memperingatkannya agar menjaga mulut. Setelah memberi ancaman maut, dia melangkah mundur, meninggalkan Karoy yang meradang dalam amarah bercampur ketakutan hebat. Sementara si agen muda bersandar santai ke dinding dengan tatapan penuh keangkuhan, Karoy bersumpah akan melibas siapa saja tanpa pandang bulu. Soalnya, hal itu nggak bakal ngerubah gambaran besarnya. Para petinggi veteran yang menyebalkan itu sudah pergi, membuka jalannya lebar-lebar. Dia mengklaim Dockland kini miliknya. Siap memanfaatkan kekuatan itu demi menguasai seluruh dunia bawah tanah. Sambil tersenyum licik, Campanula menegaskan kalau semua aksi ini dilakukan atas nama The Garden. 2 hari berlalu, kita disuguhkan pemandangan kasino bawah tanah
yang super ramai, penuh orang-orang yang berjudi, kemewahan ada di mana-mana, roda roulette terus berputar, kartu dibagikan, membuat adrenalin semua orang memuncak. Para pria kaya merayakan kemenangan besar mereka, ditemani wanita-wanita cantik. Sementara pelayan anggun menyambut tamu baru di depan pintu masuk. Berpakaian sangat rapi, Kay melangkah masuk ke kasino megah itu bersama Akari dan pengawal setianya. Matanya menyapu seisi ruangan dengan tatapan yang luar biasa tajam dan penuh perhitungan. Dia tersenyum percaya diri saat mengamati sekeliling. Kalian tahu kan? Itu tandanya pertunjukan besar bakal segera dimulai. Ini adalah langkah awal dari serangan balik brutal yang dia siapkan untuk menghancurkan The Garden. Di tengah kepulan asap dan deru mesin judi yang tak pernah berhenti, jenderang perang perebutan kekuasaan yang sesungguhnya kini resmi ditabuh. Para elit dan penguasa tampak begitu asyik bersenang-senang ditemani pasangan cantik mereka. Langkah kaki Kay dan Akari di lantai kasino langsung memicu tatapan penasaran dari sekeliling. Seorang wanita elit berbisik sinis pada pasangannya, merasa kalau gadis semuda Akari sama sekali nggak pantas berada di tempat seperti ini. Tapi, salah satu pria di sana merasa akrab dengan wajah gadis muda itu. Jerry langsung menggerutu karena mereka terlalu memicu perhatian, tapi Akari hanya membalasnya lewat senyuman super santai. Bagi Akari, semua ini berjalan sesuai rencana mereka. Kilas balik membawa kita ke rumah Sido, tempat taktik cerdik ini pertama kali dirancang. Di sana, Jerry dan Akari menyimak arahan Kay. Namun, Jerry yang kesal langsung mengatai Kay bodoh karena nekat mempertaruhkan nyawa Akari. Dia bingung kenapa Akari harus nekat masuk ke sarang musuh, dan Kay pun menjelaskan alasannya. Pengawal itu protes keras. Kalau tujuannya cuma melenyapkan Karoy, dia bisa mengatasinya sendirian. Tapi Kay memperingatkan dampak fatal dari tindakan yang terburu-buru. Begitu Karoy mati tanpa ahli waris yang jelas, seluruh faksi Sido dipastikan bakal langsung hancur lebur. Penjelasan itu membuat Jerry terdiam 1000 bahasa. Melihat situasi pelik ini, Kay menyuruh Akari menantang si pengkhianat Karoy demi merebut tahtanya. Lewat cara itu, seluruh sindikat bakal tahu siapa sosok pemimpin sah yang sebenarnya. Saat tahta itu berhasil direbut, seluruh anak buah akan langsung tunduk tanpa ragu sedikit pun. Begitu urusan transportasi selesai, Akari meminta Jerry segera menghubungi butik pakaian paling mewah. Gadis itu butuh gaun berkelas untuk menyambut malam paling bersejarah dalam hidupnya. Jerry tersenyum bangga melihat nyali besar gadis itu. Sementara di ruang VIP, seorang anak buah tampak berbisik cemas ke telinga Karoy. Dia mengabarkan kalau penerus faksi Sido baru saja melangkah masuk ke kasino mereka, membuat Karoy terkejut sekaligus geram karena dia masih hidup. Sialnya lagi, gadis itu datang membawa 2 pengawal tangguh. Campanula dengan senyum liciknya langsung menawarkan diri untuk menghabisi Akari. Namun Karoy menahannya agar tidak membuat keributan di depan para tamu VIP. Karoy memerintahkan anak buahnya untuk melayani gadis itu, layaknya pelanggan biasa saja untuk sementara waktu. Tanpa keistimewaan apapun, anak buahnya mengangguk patuh lalu segera melangkah keluar meninggalkan ruangan tersebut. Jerry memastikan kalau desas-desus pengkhianatan Karoy memang nyata. Dan kini Kay bersiap melancarkan taktik berikutnya. Memancing musuh keluar ke tempat terbuka. Akari melirik ke belakang dengan sorot mata tajam yang siap tempur, sebelum akhirnya memutuskan untuk sedikit bersenang-senang terlebih dahulu. Alih-alih buru-buru menemui sasaran, mereka malah melangkah santai menuju meja blackjack yang sudah dipenuhi oleh para pemain. Dealer di sana buru-buru memperingatkan kalau meja ini khusus untuk taruhan kelas kakap. Nggak tanggung-tanggung, taruhan paling rendah di meja itu dimulai dari nominal 1 juta yen. Kay langsung membuka koper penuh uang tunai yang bikin semua orang melongo jujur. Siapa sih yang nggak sok melihat uang sebanyak itu? Dealer itu pun langsung mempersilakan Akari duduk dan bersiap membagikan kartunya. Tangannya bergerak lincah mengocok tumpukan kartu demi mempersiapkan putaran permainan yang menegangkan ini. Sembari membagikan kartu ke atas meja, dia mendoakan keberuntungan sang gadis dalam taruhan maut ini. 1 jam berlalu, tensi permainan semakin memanas hingga lawan-lawannya berkeringat dingin. Sementara tumpukan chip Akari sudah menggunung tinggi. Semua orang ditinggal jauh di belakang. Dealer langsung menghentikan taruhan lalu membuka kartunya dengan wajah yang benar-benar tegang. Kartu Akari pas 21, mengunci satu lagi kemenangan telak. Dealer mulai panik, benar-benar tidak habis pikir dengan keberuntungan gila gadis muda ini. Saat kartu berikutnya dibuka, Bandar langsung kalah telak dan keringat dingin mulai mengalir. Tangannya gemetar hebat sampai hampir tidak bisa memegang kartu. Kay memberikan sinyal untuk langkah selanjutnya. Kartu 8 hati diletakkan di meja, mencetak blackjack lagi. Kombinasi as dan 10 langsung memastikan kemenangan mutlak untuk mereka. Pemain lain langsung berteriak tidak percaya,
menuduh Akari bermain curang. Melihat kekacauan itu, Kate cuma tersenyum sinis dengan wajah yang sangat puas. Dia berbisik bahwa blackjack bukan cuma soal hoki, tapi murni tentang strategi matang. Lewat teknik hitung kartu, tiap angka diberi nilai demi melacak peluang. Kalian pasti tahu kisah mahasiswa MIT yang mengeruk jutaan dolar lewat trik ini. Tapi aksi Ki sekarang jauh melampaui legenda itu. Dia merekam setiap kartu yang keluar dengan ingatan luar biasa yang sangat akurat. Begitu kartu baru ditarik, otaknya langsung menghitung ulang probabilitas secara instan. Lalu, instruksi itu dikirimkan pada Akari lewat kode cahaya yang sangat tipis. Bagi mereka yang terbiasa di medan perang, melacak 6 dek kartu adalah perkara sepele. Proses berpikir cepat ini cuma bisa dilakukan olehnya. Sementara Nig, sang dealer, membersihkan meja dengan ketakutan. Sedangkan Akari terus menaruh taruhan besar dengan tatapan dingin. Dia mengaku belum puas bermain dan meminta kartu tambahan. Bandar itu gemetar, tahu kalau satu kekalahan lagi akan menghancurkan hidupnya. Dia sangat takut para bos akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Akibat kerugian besar kasino ini, sesosok pria suram mendadak datang menghentikan permainan, dan Karoi muncul untuk menghadapi Akari langsung. Pria itu memandangnya penuh kebencian, lalu menyindir bahwa mereka sudah lama tidak berjumpa. Sambil memasang senyum palsu, dia berdalih akan menyiapkan karpet merah jika tahu Akari mau berkunjung. Karoi membungkuk memberi salam secara sinis, jelas-jelas meremehkan. Kate menyuruhnya berhenti bersandiwara, tapi si pengkhianat mengabaikannya. Karoi melirik gunungan chip milik Akari dan mengucapkan selamat atas hoki besarnya. Dia menyuruhnya mencairkan kemenangan itu, dan berhenti bermain malam ini. Sebagai gantinya, dia menyodorkan segepok uang tunai agar Akari pergi bersenang-senang ke tempat lain. Akari menatapnya dingin, menolak tawaran murahan itu mentah-mentah. Dia bahkan mengejeknya seperti tikus rakus di kastel mendiang ayahnya. Dia juga menyindir Karoi yang bertingkah sok berkuasa hanya karena dibantu oleh aliansi penjual bunga. Karoi kehilangan kesabarannya, membiarkan amarahnya meledak begitu saja. Orang-orang mulai berbisik, menyadari kalau Akari sebenarnya adalah putri mantan bos mereka. Seseorang menyuruhnya berhenti bermain api. Akari hanya tersenyum dingin dan langsung berdiri dari mejanya. Dia mengaku bosan dengan kartu dan mendambakan hiburan yang jauh lebih menantang. Dengan tatapan menantang, dia mengajak Karoi mencoba atraksi paling populer. Kalian tahu apa maksudnya? Karoi langsung tersenyum licik, sadar kalau Akari mengincar Scarlet Cage, arena tarung bawah tanah mereka. Arena tarung maut tanpa aturan, tempat para petarung mati demi hiburan orang kaya. Akari mengusulkan duel di ring, siapa bertahan paling akhir keluar sebagai pemenang. Karoi mencoba mengelak dengan alasan tidak ada jadwal tanding malam ini. Namun Akari langsung memotongnya, menjelaskan apa yang siap dia pertaruhkan. Dia menjaminkan semua warisan ayahnya, dan Karoi harus mempertaruhkan seluruh kasino ini. Karoi dibuat shock oleh tawaran nekat itu. Ini duel hidup mati demi masa depan klan Nido. Kabar itu menyebar kilat, membuat seisi ruangan tak sabar menonton duel gila ini. Di dalam hati, Karoi sadar kalau dia menolak sekarang, reputasinya di kasino akan langsung hancur. Dengan nada menyindir, Akari bertanya apa dia berniat kabur dari tantangan berisiko ini. Sambil menahan amarah, Karoi akhirnya setuju. Dia menerima taruhan gila itu semata-mata agar tidak dicap sebagai seorang pengecut. Keduanya saling menatap tajam, meresmikan kesepakatan maut untuk pertarungan akhir mereka. Kei menonton adegan itu dengan senyum yang cukup puas dan penuh percaya diri. Dia sangat yakin rencananya berjalan mulus, sang musuh sudah benar-benar masuk perangkap. Pintu ruang VIP tertutup rapat. Di ruang keamanan, persiapan untuk acara besar itu pun dimulai. Seseorang mengamati layar dengan senyuman licik saat kamera merekam semua percakapan Akari dan Kei. Pemuda itu tampak sangat menikmati setiap detik dari situasi yang sedang terjadi. Sambil tersenyum lebar, dia bersiap santai demi menikmati tontonan yang bakal sangat brutal. Dua penjaga berbadan kekar berdiri kokoh, menutup pintu masuk arena tarung bawah tanah. Ring besi sudah siap, penonton pun bersorak liar, tidak sabar menantikan partai utama dimulai. Lampu sorot menyala terang benderang. Riuh penonton makin pecah, menanti laga besar malam ini. Semua orang berteriak haus darah, menginginkan kekerasan murni. Saat penyiar naik ke ring, sorot lampu langsung mengarah tepat ke tengah arena. Dia menyambut penonton di arena bawah tanah tanpa aturan, Scarlet Cage, lalu mengumumkan sebuah duel kejutan yang sama sekali tidak ada dalam jadwal. Sebuah pertarungan yang sangat istimewa, akan segera dimulai sekarang juga. Dia berteriak bahwa para penonton malam ini sangat beruntung bisa menyaksikan duel yang luar biasa unik.
Di sudut merah, dia memperkenalkan sang juara bertahan yang sama sekali belum terkalahkan di sini. Takas Kinju, si monster penghancur berdaya pukul mematikan yang sangat ditakuti sekaligus dipuja semua orang. Sementara di sudut biru, berdiri seorang penantang misterius yang belum pernah terlihat di arena ini. Kei melangkah masuk dengan setelan jas hitamnya, terlihat sangat tenang namun begitu fokus. Sang penyiar memperkenalkannya secara singkat sebagai petarung tanpa nama, Sandika. Tawa ejekan penonton pecah melihat tubuh kurusnya. Mereka ragu apakah bocah ini bisa bertahan bahkan selama 1 menit. Padahal, lawannya adalah ahli bela diri kontak fisik murni yang belum pernah mencicipi kekalahan sekalipun. Kategori bertanya dengan nada cukup cemas, apakah bocah itu benar-benar sanggup menghadapi monster sebesar itu. Dia tahu Kei itu hebat, tapi sang juara terlihat sangat mustahil dikalahkan. Dengan santai, Kei membalas bahwa dirinya sebenarnya bukan seorang petarung. Aturannya cuma satu dilarang memakai senjata, tapi sisanya bebas dilakukan. Keduanya saling mengunci pandangan, siap bertarung habis-habisan. Belum sempat wasit menyelesaikan aba-aba, sang juara langsung menerjang maju demi melayangkan serangan pertama. Pukulan sangat keras melayang, tapi Kei sanggup menangkisnya dengan sebelah lengan saja. Penonton bersorak riuh, mengira si penantang baru langsung membeku ketakutan dan tidak bisa berkutik. Mereka meneriakkan nama Kinju, menyuruhnya untuk segera meremukan bocah itu dan mengakhiri laga ini. Di depan mata kita, sang juara menghujani Kei dengan pukulan beruntun. Karoi mengamati jalannya laga sambil mengisap rokok, menatap arena dengan pandangan meremehkan. Dia segera menyadari kalau pemuda itu terus-menerus menangkis titik tengah pukulan keras Kinju. Melalui pertahanan yang sangat rapat, dia meredam serangan badai itu tanpa mundur sama sekali. Gila banget, dia bahkan belum bergeser 1 senti pun dari posisi awalnya berdiri. Karoi menganggap trik bertahan itu cukup menghibur, namun sadar hal itu mustahil membawa kemenangan. Karoi menoleh pada Akari, memperingatkannya tentang kejamnya dunia bawah tanah. Di sini, bela diri indah tidak ada gunanya, karena hanya kekuatan fisik murni yang berkuasa. Sang juara terus melancarkan serangan brutal, tapi anehnya tidak ada satupun pukulan yang kena. Karoi berbisik bahwa penentu kemenangan sejati di sini hanyalah kekerasan tanpa ampun. Detik berikutnya, dia menyentuh bahu Akari secara sangat tidak sopan. Dengan nada posesif, dia memperingatkan bahwa setelah laga usai, dia akan memberinya pelajaran berat. Sambil tersenyum licik, dia berbisik kalau hewan peliharaan pun sesekali butuh diajarkan kedisiplinan. Dia tertawa licik dalam hati, merasa sangat berkuasa mengendalikan sesi ruangan ini. Dia mengejek pria itu, tak lebih dari seekor anjing penjaga. Akari membalas dengan tatapan dingin, menyebut kelakuannya benar-benar membuat mual dan jijik. Karoi seketika kehilangan kesabaran, lalu dengan kasar mematikan rokoknya ke asbak. Dia berteriak menyuruh Kinju menyudahi permainan konyol ini. Namun, mendadak dia menyadari ada sesuatu yang sangat aneh pada petarung andalannya itu. Sang juara kini terengah-engah dengan keringat bercucuran deras. Tubuhnya tampak sangat lelah untuk menyerang lagi. Sementara Kei menatapnya sambil tersenyum mengejek, melonggarkan dasinya. Kate Jerry tercengang. Kinju tampak benar-benar kehabisan tenaga. Padahal cuma dia yang mendaratkan pukulan. Tapi si bocah malah mengejek bertanya apa dia tidak bisa bergerak lagi. Satu serangan telak langsung menghantam rahang sang juara dengan segenap tenaga. Pria bertubuh raksasa itu langsung tumbang akibat hantaman brutal tersebut. Benar-benar KO hanya dengan sekali pukul. Seketika, seluruh arena mendadak hening. Melihat tubuh raksasa itu terkapar tak berdaya di atas matras, penonton langsung syok. Mereka seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saat wasit mulai menghitung, Kate Jerry hanya bisa kebingungan tidak habis pikir kenapa pertarungannya bisa selesai secepat ini. Bocah itu dengan santai menjelaskan bahwa rahasia menundukkan binatang buas adalah dengan mematahkan taringnya terlebih dahulu. Sang penjaga sama sekali tidak paham apa maksud ucapan barusan. Secara mengejutkan, sang wasit mendadak ambruk dan pingsan di lantai. Sontak, seisi ruangan dibuat panik. Kate Jerry akhirnya sadar kalau target Kei sejak awal bukanlah sang juara. Di tengah kekacauan itu, Campanula mendadak muncul dan langsung melumpuhkan semua orang. Sesosok bayangan misterius bergerak cepat di antara kerumunan, menjatuhkan mereka satu demi satu tanpa kesulitan berarti. Gila, kacau banget, tidak ada yang paham situasi ini, dan kepanikan pun mulai menyebar di seluruh arena. Prajurit bayaran muda itu bergerak bagai hantu, menyapu bersih siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Satu tendangan keras kembali merubuhkan anak buah Karoi. Hanya dalam hitungan detik, hampir semua orang di arena sudah terkapar tak sadarkan diri di lantai. Pemandangan di sana benar-benar kacau dengan tubuh-tubuh yang pingsan berserakan di mana-mana.
Kei berguyon bahwa bos kasino ini tidak terlalu ramah menyambut tamunya hari ini. Sambil memasang wajah kesal, dia menatap tajam sang agen muda dan menuntut penjelasan atas tindakannya. Sang pendamping berkilah hanya membuat mereka tertidur, lalu memperkenalkan dirinya dengan gaya yang santai. Dia bersiap masuk ke ring untuk memulai misi aslinya, sembari menegaskan tidak ingin para aktor amatir mengacaukan seluruh rencana. Bocah itu tampak kebingungan mendengar istilah naskah dan apa maksud sebenarnya dari perkataan tersebut. Campanula membeberkan bahwa jika mereka sampai menang di sana, semua kerja keras mereka akan sia-sia. Sambil menunjuk ke arah penyiar yang pingsan, dia menjelaskan rencananya untuk merekayasa situasi, seolah-olah pertandingan ini tidak pernah terjadi demi menjaga agar semuanya tetap aman. Tak ada pilihan lain, Karoy akhirnya setuju dan membiarkan sang tentara bayaran muda melakukan apapun yang diperlukan. Sambil tersenyum sinis, Campanula melontarkan permintaan maaf palsu dan langsung bersiap menyerang. Dia melompat, melayangkan tendangan keras tepat ke arah Kei. Kei langsung mengenali gerakan itu sebagai skate kick, sebuah serangan mematikan yang mengincar arteri karotis. Kei sadar kalau Campanula adalah petarung yang tangguh. Dia pun penasaran, aliran bela diri, apa yang sebenarnya dia kuasai. Silat sendiri merupakan seni bela diri tradisional dari Asia Tenggara, yang terkenal sangat mematikan dalam pertempuran nyata. Bahkan, tekniknya telah diadopsi oleh militer dan pasukan khusus dunia karena memiliki ratusan variasi, mematikan untuk segala situasi. Mulai dari pertarungan tangan kosong, penggunaan senjata tajam, hingga teknik kuncian sendi yang melumpuhkan. Silat memang gaya bertarung yang sangat serbaguna. Dengan mata yang berkilat merah, Kei bersiap menghadapi duel sengit di depannya. Dia teringat kembali pada masa-masa latihan kerasnya dahulu, saat dia menempa diri hingga menguasai seni silat sepenuhnya. Dalam sekejap mata, dia melangkah maju dan menghantam Campanula dengan sebuah pukulan telapak tangan yang sangat dahsyat. Sang agen muda benar-benar tidak siap menerima serangan itu hingga terlempar ke belakang dengan keras. Gila, dia sampai terbatuk kesakitan. Dia menatap lawannya dengan perpaduan rasa terkejut dan amarah yang meluap-luap. Sedikit darah segar menetes dari sudut mulutnya selagi dia mencoba memulihkan diri dari serangan kilat tadi. Kate Jerry terperangah melihat bagaimana Kei sanggup menjatuhkan lawan sekuat itu hanya dengan sekali jalan. Karoy dan Akari yang menyaksikan pertarungan itu dibuat takjub kecepatan serta kekuatan Kei benar-benar sudah melampaui batas manusia biasa. Kei kemudian bertanya, apakah Campanula juga bagian dari sindikat Punal Flower? Pemuda itu mengonfirmasinya, memperkenalkan dirinya sebagai Campanula sang bunga rasyukur. Sambil melempar senyum sinis, dia berterima kasih atas hiburan seru di akhir pekerjaannya yang membosankan ini. Kedua tentara bayaran itu kini saling mengunci pandangan di atas ring, siap memulai ronde kedua. Kei menyahut bahwa kesenangan ini juga miliknya, lalu kembali bersiap untuk baku hantam berikutnya. Dengan sorot mata yang liar, dia menegaskan kalau sekarang dia bisa bertarung tanpa perlu menahan diri lagi. Sisa-sisa penonton yang masih sadar hanya bisa menonton dalam keheningan, benar-benar syok menyaksikan perkembangan situasi yang segila ini. Kate Jerry sendiri tidak sanggup mempercayai pandangannya dan dibuat benar-benar kehilangan kata-kata. Karoy dan Akari tak sedikit pun mengalihkan pandangan dari arena. Mereka sadar kalau Bodia benar-benar tidak sudi merasakan hantaman telapak tangan yang mematikan itu sekali lagi. Campanula melempar senyum provokatif, sudah sangat siap untuk beradu fisik secara brutal. Di kepalanya, Kei tahu dia harus cepat membaca pola bertarung bocah itu. Agen muda itu malah mengejek, menyindir suasana panggung yang mendadak sunyi senyap. Dia menantang Kei menyerang, mengejeknya kehabisan ide untuk melanjutkan aksi panggung konyolnya. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia langsung menerjang dan melepaskan jotosan lurus ke wajah Kei. Kei sempat tersentak kaget, tapi refleksnya yang gila membuat dia nyaris menghindari serangan kilat itu. Tak memberi ampun, Campanula terus membombardir Kei lewat kombinasi pukulan yang presisi. Pertarungan jarak dekat pun terjadi dengan sangat sengit, sebuah adu mekanik yang mempertaruhkan nyawa dan kekuatan murni mereka. Nah, disinilah insting tajamnya bekerja. Dia menyadari ada kejanggalan. Dia terus berkelit dari pukulan beruntun tentara bayaran itu dengan raut wajah kebingungan. Meski pukulannya cepat, arah serangannya terlampau monoton bagi petarung kelas kakap seperti Kei. Gerakannya begitu terbaca sampai-sampai tidak terasa seperti ancaman mematikan bagi Kei. Sangat jauh berbeda dari teknik milik Marcel yang mirip mendiang gurunya, Loris. Sementara itu, sang lawan mulai frustrasi karena serangannya tak kunjung mendarat. Serangannya makin membabi buta, tapi Kei selalu berhasil meloloskan diri. Celah akhirnya terbuka, agen muda itu berhasil mendaratkan tamparan cepat ke lengan Kei,
lalu melompat mundur untuk menjaga jarak. Penonton di luar dibuat takjub dengan kelas bertarung mereka, bahkan Kate Jerry langsung bersorak riang. Tapi tunggu dulu, kalian harus tahu kalau serangan tadi tepat mengincar saraf radial di lengan atas. Dengan seringai licik, dia langsung mengenali gerakan barusan sebagai teknik guntingan dari silat. Namun dia terkejut saat tahu anak itu sengaja menyerang memakai tulang pisiform, bukan lengan bawahnya. Dia mulai curiga kalau itu adalah jurus kuno legendaris untuk melumpuhkan musuh. Kei membenarkannya, sembari bertanya heran apakah taktik lawas itu kini kembali populer. Itu adalah seni bela diri terlarang untuk menghabisi target penting di masa lalu, dan penggunanya yang terakhir sudah tewas sekitar 17 tahun silam hingga jurus ini terlupakan begitu saja. Sejurus kemudian, tendangan maut dilancarkan Kei, namun Campanula berkelit dengan gerakan yang sangat lentur. Campanula langsung membalas lewat serangan telapak tangan, tapi serangannya mentah. Kei menahannya dengan kokoh menggunakan lengan bawah untuk meredam guncangan dahsyat tersebut. Dia diam-diam terkejut merasakan bobot pukulan keras serta kehebatan refleks musuhnya itu. Sambil menyeringai penuh semangat, Campanula menantangnya bertarung lebih serius lagi karena ini makin seru. Pemuda itu kembali memasang kuda-kuda, sadar kalau dia tidak boleh lengah sedikit pun menghadapi monster ini. Mereka kembali bertukar tendangan dan pukulan maut dengan kecepatan luar biasa. Di tengah duel sengit ini, Campanula bergerak luar biasa cepat sampai memicu ilusi bayangan untuk mengecohnya. Tapi trik murahan itu tidak mempan, Kei dengan santainya menghindari semua pukulan beruntun itu. Campanula paham betul kalau petarung pro selalu membaca ancang-ancang sebelum musuh bergerak. Mereka harus menebak arah pukulan agar bisa memblokir serangan tepat waktu, karena mustahil bertarung tanpa insting secepat kilat ini. Namun dia menyadari satu hal, pria itu bergerak menghindar dengan sangat tenang. Campanula sampai bertanya-tanya apakah refleks mengerikan musuhnya ini memang sudah berada di luar batas nalar manusia. Tiba-tiba Kei melesat ke udara, melayangkan serangan kejutan dari atas dengan senyum penuh keyakinan untuk menyudahi pertarungan ini. Lewat satu guncangan dahsyat, dia menghempaskan tubuh lawannya ke lantai keras-keras. Campanula terjatuh keras, tapi dia masih sanggup langsung bangkit kembali berdiri. Kate Jerry langsung berteriak memanggil nama Kei, sangat khawatir dengan bagaimana duel gila ini akan berakhir. Akari hanya bisa terdiam kaku menyaksikan pertarungan brutal di depannya. Sementara, Karoi mulai memajukan tubuhnya. Dia sudah tidak sabar ingin tahu siapa di antara kedua tentara bayaran ini yang akan menang. Pria itu tertawa sesumbar, menyebut bahwa inilah kekejaman dunia bawah tanah sesungguhnya, di mana pemenang ditentukan dari siapa yang bertahan hidup membawa pulang bayaran. Akari langsung mengejeknya sebagai pengecut yang hanya pandai membual tanpa berani turun tangan langsung. Akari juga mengancamnya bahwa setelah kekacauan ini berakhir, dia harus membayar lunas semua kelakuannya. Kei masih berdiri kokoh, siap melanjutkan pertarungan tanpa berkeringat sedikit pun. Kedua agen itu kembali berhadapan tepat di tengah arena ring yang sudah hancur lebur. Kei kemudian membeberkan bahwa dia sudah tahu persis rahasia di balik kemampuan tempur Campanula. Dia membongkar fakta kalau saraf tentara bayaran muda itu sebenarnya sudah dimodifikasi secara buatan. Sambil menyeringai penuh semangat, Campanula membenarkan hal itu dan langsung menyombongkan keunikan tubuhnya. Dia menjelaskan bahwa sistem sarafnya sengaja dirangsang lewat proses transplantasi sel punca. Akson dan jaringan sarafnya jauh lebih tebal sekaligus tangguh dibanding manusia biasa. Dari sinilah Kei akhirnya paham kenapa refleks bertarung musuhnya bisa secepat kilat. Campanula sesumbar bahwa manusia normal butuh 0,2 detik untuk merespons, sedangkan dia hanya butuh 0,02 detik. Dengan kemampuan setara kucing itu, seluruh dunia di matanya tampak bergerak lambat layaknya film bingkai demi bingkai. Kei pun sadar kalau pukulan telapak tangan mematikan milik lawannya bekerja dengan trik yang sama persis. Akari dan Kate Jerry terus mengamati jalannya pertarungan sengit itu. Mereka dibuat melongo mendengar rahasia gila ini. Sumpah, ternyata kemampuan sensorik dahsyatnya memang bersumber dari sistem saraf modifikasi tersebut. Dia mampu membaca setiap kedutan otot terkecil, lalu memfokuskan seluruh daya serangnya tepat di satu titik. Agen muda itu bahkan menyamakannya dengan teknik tingkat tinggi, seni bela diri kuno, dan membual bahwa jurus sesulit itu baginya semudah bernapas. Dia meremehkan Dahlia dan Loris karena masih terjebak dalam batasan fisik manusia. Kei sendiri mengakui keunggulan itu meskipun mereka sudah berlatih keras, namun dia penasaran apakah mata yang terlalu sensitif itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Campanula dibuat bingung oleh pertanyaan aneh tersebut sebelum Kei kembali bertanya soal bagaimana dia menonton film. Apakah baginya film biasa hanya terlihat seperti tumpukan gambar mati yang sedang dibalik perlahan? Dengan wajah kesal, Campanula akhirnya mengaku
bahwa hal itu memang bagian paling menyebalkan dalam hidupnya. Kei pun langsung menyahut jika hanya itu trik andalannya, maka pertarungan ini harus segera dihentikan. Campanula sepakat dan berjanji akan memberi Kei akhir cerita yang sangat membosankan. Tiba-tiba saja, aura merah pekat mulai menyelimuti tubuh Kei saat bersiap melancarkan serangan pemungkas. Lawan menyambut tantangan itu dengan seringai dingin dan berkata akan menikmati adegan kematian Kei secara perlahan. Dari kejauhan, Akari dan Kategeri melihat tekanan mengerikan di antara keduanya kian memuncak. Kei paham betul refleks musuhnya memang gila. Karena hal itu, serangan biasa apapun yang dia lancarkan pasti bisa ditepis dengan mudah. Pemuda itu menyadari bahwa serangan frontal tidak akan mempan melawan kecepatan di luar nalar tersebut. Artinya, tersisa satu skenario saja untuk menang saat ini. Satu-satunya peluang emas adalah melancarkan serangan balik super presisi. Dia harus menyerang saat musuh mulai bergerak. Tapi Campanula menyeringai karena celah itu rupanya sengaja dipasang. Campanula mengejek Kei yang langsung besar kepala hanya karena berhasil mendaratkan satu pukulan di akhir tadi. Dia kemudian membongkar fakta bahwa serangan tadi memang sengaja dibiarkan mengenai tubuhnya. Dengan begini, Campanula membuktikan dirinya sanggup mengantisipasi serangan balik secepat apapun dengan sangat gampang. Kei benar-benar kecolongan dan gagal menepis terjangan kilat lawan. Satu hantaman keras mendarat tepat di wajahnya hingga dia terpental jauh ke belakang. Lawan sombong itu menjelaskan bahwa serangan kejutan apapun sudah masuk dalam perhitungannya. Dia sangat menikmati keputusasaan musuh yang masih saja bergantung pada harapan palsu buatannya. Lewat tendangan mematikan berikutnya, dia sukses menghempaskan tubuh Kei tinggi-tinggi ke udara. Agen berambut pirang itu berteriak menyuruh Kei mati seraya mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Namun secara ajaib, Kei masih sanggup bertahan di atas kakinya sendiri. Campanula terus memprovokasinya untuk membalas, sembari sesumbar bahwa ini akan menjadi babak penutup yang megah. Kei hanya diam menatapnya balik dengan sorot mata yang teramat tajam dan penuh keyakinan. Campanula mulai heran melihat Kei yang sama sekali tidak bergeming, lalu menanyakan kenapa dia tidak membalas. Tapi dia tidak peduli, karena dalam jarak sejauh ini, serangan balik macam apapun tak akan berguna. Yakin semuanya telah usai, dia pun melayangkan tinju pemungkas untuk mengakhiri segalanya. Tapi tunggu dulu. Tepat di detik terakhir, Kei bergeser tipis membuat Campanula benar-benar syok berat. Dia tidak paham apa yang terjadi karena serangan balik Kei sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum pukulan dilesatkan. Refleks super cepat miliknya rupanya cuma berfungsi jika dia bisa melihat arah serangan itu datang secara langsung. Dan kini, ujung jari Kei telah mendarat tepat di sela-sela kedua alis agen pirang tersebut. Itulah jurus mematikan yang dikenal sebagai jarum racun serangan telak ke saraf trigeminal yang langsung melumpuhkan semua sistem informasi tubuh. Namun begitu musuh masuk ke kondisi fokus yang luar biasa, teknik itu langsung berubah jadi racun, mematikan yang perlahan menggerogoti panca inderanya. Sambil tersenyum sinis, dia bertanya bagaimana rasanya skenario akhir yang begitu megah ini. Tidak butuh waktu lama bagi Ke untuk melepaskan serangan telapak tangan dahsyat tepat ke arah dadanya. Hantaman mengerikan itu membuat tubuh sang agen langsung terpental ke belakang dengan sangat keras. Pria itu langsung terbanting keras menghantam lantai sampai hancur. Agen pirang itu terbatuk kesakitan benar-benar syok melihat arah pertarungan yang mendadak berbalik. Lantai di bawahnya hancur lebur akibat efek benturan yang luar biasa. Kalian bisa bayangkan betapa syoknya semua penonton di sana. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Campanula berteriak tidak mungkin sambil menuntut penjelasan. Tapi Kei hanya menanggapi semua kepanikan itu dengan sangat tenang. Dia tidak berbohong saat bilang hanya menyentuh lawannya. Tapi serangannya memang sefatal itu. Kesebenarnya hanya memosisikan tubuhnya dengan tepat, mengunci bagian atas menggunakan kekuatan penuh otot punggung serta tulang belakangnya. Sambil mendorong lengan bawah ke depan, dia langsung mengubah seluruh tubuhnya menjadi pilar pertahanan yang kokoh. Teknik ini mirip seperti atlet, angkat besi yang mengencangkan otot demi menahan beban ekstrem yang sangat berat. Tubuh atlet itu menjadi tiang penopang, dan Ke memakai logika bertarung yang sama. Dia menyatukan tubuhnya menjadi satu pilar kokoh yang seolah tertancap lurus ke tanah. Lewat cara itu, dia benar-benar memblokir seluruh aliran kekuatan dari Campanula. Alhasil, energi kinetik pukulan tersebut memantul balik dan menghantam dirinya sendiri. Sederhananya, ini sama saja seperti Campanula, sengaja menabrakkan dirinya sekuat tenaga ke arah ujung tombak yang tertancap kokoh. Inilah kehebatan teknik rahasia bela diri kuno, memanfaatkan tenaga musuh untuk menghancurkan mereka kembali. Ke berdiri tegak sambil memandangi musuhnya yang kini sudah tidak berdaya lagi. Sambil menahan sakit, Campanula bertanya, apakah Ke bahkan menggunakan tenaganya sendiri saat menyerang tadi.
Dia langsung teringat obrolan soal saraf tadi dan tersadar kalau semua ucapan itu cuma umpan. Membenarkan bahwa dia sengaja memancing obrolan demi mengulur waktu sampai serangan racun saraf itu bekerja sepenuhnya. Campanula akhirnya mengaku kalah. Dia menyebut rencana hebatnya kini benar-benar telah berantakan total. Membalas lirih bahwa para agen rahasia pada akhirnya memang selalu ditakdirkan untuk saling bermusuhan. Walaupun mereka dulu pernah bekerja sama sebagai sekutu, dia menegaskan kalau hari ini adalah giliran Campanula yang harus tumbang. Menggunakan sisa napas terakhirnya, Campanula berterima kasih kepada Ke atas pertarungan hebat yang baru saja usai. Sambil tersenyum lebar, dia berbisik bahwa dunia membosankan ini terasa jauh lebih berwarna saat ada lawan kuat di hadapannya. Akhirnya, dengan senyuman tipis di wajahnya, Campanula perlahan menutup mata selamanya setelah meminta pemuda itu untuk beristirahat dengan tenang. Saat itu juga, Ke merasakan pergerakan Karoy dan langsung berbalik dengan waspada. Matanya langsung membelalak ngeri melihat Karoy yang sedang menyandera Akari dengan senyuman licik di wajahnya. Karoy mengarahkan moncong pistolnya tepat ke kepala Akari membuat amarah Ke seketika meledak melihat sang bos terancam maut.